The Strongest System. Babak 991, begitu biadab terhadap dirinya sendiri. Membawa 800.000 poin kontribusi bersamanya, Lin Fan merasa seperti Taipan Mini saat dia tiba di exchange point sekte tersebut. Setelah menelusuri dengan cepat, dia menyadari bahwa beberapa barang benar-benar mahal. Mengambil 5 elemen pedang wheels yang telah dia kembangkan misalnya, itu adalah kombinasi dari 5 jenis pedang wheels yang berbeda, dan menduduki peringkat nomor 21 di seluruh sekte. Jika seseorang ingin menukarnya, mereka akan dikenakan biaya 3.100.000 poin kontribusi. Bagaimana itu tidak dianggap selangit? Mengingat poin kontribusinya saat ini, jika dia ingin menukar barang-barang itu pasti hanya mimpi. Pada saat yang sama, dia menemukan beberapa pil abadi. Pil penyembuh semuanya dihargai 100.000 poin kontribusi ke atas. Dan, jumlah poin kontribusi yang diperlukan untuk pil yang dapat membantu seseorang meningkatkan kondisi budidaya mereka bahkan lebih besar lagi. Bagi kebanyakan orang, pil abadi ini sangat luar biasa. Tapi Lin Fan tahu bahwa dia bisa menciptakan dunia pil selama dia memiliki jumlah bahan dan bahan yang sesuai. Dia melihat secara umum seluruh koleksinya. Lin Fan menyukai beberapa keterampilan mistik seni bela diri yang tersedia. Namun, beberapa keterampilan mistik ini sedikit lebih mahal, dan dia kekurangan setidaknya 1 juta poin kontribusi. Dia kemudian menuju ke pasar dan membeli beberapa tanaman obat lainnya. Dia tidak membeli jamu mahal itu dan memilih untuk membeli jamu yang murah dan normal. Ia masih bersiap membuat kedua jenis pil tersebut. Keesokan harinya, Lin Fan bertemu dengan Nan Gongming. Kali ini, dia telah mengolah total 20 pil. Jika dia bisa menjual semuanya, dia pasti akan mendapat penghasilan sampai dia bisa terbang ke surga. Namun, Nan Gongming menyarankan agar mereka tidak pergi ke area pasar kali ini. Murid-murid di sana lebih miskin. Sebagian besar murid yang lebih kaya akan berada di Pill's Peak, menggunakan api langit dan bumi di sana untuk mengolah pil, kata Nan Gongming. Lin Fan tahu tempat seperti apa Pill's Peak itu. Ini adalah tempat yang didedikasikan bagi para murid di sekte untuk mengolah pil. Namun, ada biaya untuk itu. Satu hari di Pill's Peak membutuhkan 10.000 poin kontribusi. Nyala api di sana adalah api langit dan bumi dan sangat bermanfaat untuk mengolah pil. Mereka tidak hanya dapat meningkatkan kualitas bawaan pil, tetapi juga dapat meningkatkan tingkat keberhasilan budidaya pil. Nan Gongming merasa bahwa mereka mungkin bisa mendapatkan imbalan yang lebih besar jika mereka pergi ke sana. Ketika Lin Fan dan Nan Gongming tiba di Pill's Peak, serangkaian aroma pil harum melayang. Ini membuat Lin Fan merasa bahwa ini adalah dunia pil itu sendiri. Tempat ini praktis berada di ambang kepadatan, dan banyak murid yang melakukan bisnis di sini juga. Dengan itu, ada beberapa dari mereka yang menjual pil bermutu tinggi yang mahal. Memecahkan pil abadi, 1 untuk 100.000 poin kontribusi. Seseorang sedang beriklan. Jika seseorang ingin menukar pil penghancur abadi dalam sekte, mereka harus mengeluarkan 200.000 poin kontribusi. Dan alasan utamanya adalah pil ini dapat membantu meningkatkan kemungkinan seseorang menembus kondisi keabadian sejati dengan persentase yang besar. Namun, pil pemecah abadi yang dijual di sini secara alami tidak dapat dibandingkan dengan yang ditukar oleh sekte tersebut. Tentu saja ada sedikit perbedaan dalam hal kualitas. Baiklah, saatnya memulai bisnis kita, kata Lin Fan. Nan Gongming selanjutnya mulai mengiklankannya. Coba lihat, ada pil abadi yang dijual di sini. Pil meninggalkan kerusakan. Tidak peduli seberapa parah lukamu, kamu pasti akan pulih darinya. Pil kekuatan Yuan campuran. Kamu bisa memulihkan semua kekuatanmu dalam satu tarikan napas. Baik itu lewat atau lewat, pastikan kamu tidak melewatkannya. Teriakan Nan Gongming dari lubuk hatinya memang menarik perhatian beberapa orang. Lin Fan merasa peluangnya untuk menjadi kaya akan segera tiba. Oleh karena itu, dia mulai berteriak juga, lihatlah pil-pil ini di sini. Pil-pil ini praktis merupakan benda dewa untuk menyembuhkan luka-lukamu. Sekali kamu meminum pil-pil ini, kamu tidak perlu lagi merasa takut ketika keluar. Bahkan jika kamu gunakan kekuatanmu sepenuhnya, kamu juga tidak perlu mengkhawatirkannya. Pil apa? Agar mereka memiliki kemampuan seperti itu, apakah itu pil abadi? Apa ini? Bahkan tidak ada satupun hukum dao abadi di dalamnya, namun kamu berani menyatakannya sebagai pil abadi. Aura obatnya sepertinya cukup bagus. Tapi, menurutku itu hanya pil biasa, bukan? Para murid yang tertarik tidak terlalu tertarik ketika mereka melihat pil ini di sini. Beberapa dari mereka yang bersiap untuk mengolah pil mereka sendiri semuanya adalah Taipan. Ketika mereka mendengar bahwa ada pil abadi yang dijual, mereka secara alami bergegas ke sini dengan tidak sabar. Pil penyembuh adalah sesuatu yang sangat berharga. Jika mereka berada di tempat rahasia atau berkelahi dengan orang lain, pil penyembuhan dengan efek yang luar biasa seringkali dapat membalikkan keadaan pertempuran. Tapi, ketika mereka melihat pil itu, mereka kehilangan semua kegembiraan yang mereka miliki. Apa-apaan ini? Bahkan tidak ada satupun hukum dao abadi di dalamnya, namun dia mengklaim bahwa itu adalah pil abadi. Ketika Lin Fan melihat bagaimana para murid bersiap untuk pergi setelah melirik pil, dia tidak tertarik dengan hal itu. Dia kemudian memandang Nan Gongming. Saat ini adalah waktu baginya untuk menunjukkan nilainya. Semuanya, tunggu di sana. Nan Gongming berteriak keras. Semua orang penasaran, tidak tahu apa yang diinginkan orang ini. Bagaimanapun, waktu semua orang di sini sangatlah berharga.
Bagaimana mungkin mereka membiarkannya disia-siakan oleh orang seperti dia? Nan Gongming memandang ke arah masa, saya tahu kalian semua tidak percaya bahwa ini adalah pil abadi. Itu benar, itu memang bukan pil abadi. Namun, mereka memiliki efek yang bahkan lebih menakjubkan daripada pil abadi. Benar, sekarang, saya harap Anda semua tidak mengedipkan mata. Karena, sekaranglah saatnya menyaksikan momen keajaiban. Petik 2. Para murid di sekitarnya terus melihat ke arah Nan Gongming sambil masih mencoba mencari tahu apa yang sedang dia lakukan. Seolah-olah mereka memberinya izin untuk melanjutkan aksinya. Lin Fan merasa waktunya untuk melangkah telah tiba. Namun, saat Lin Fan hendak menyerang, Nan Gongming mengulurkan tangannya, tidak perlu. Aku punya ide yang lebih bagus lagi. Lin Fan tertegun saat dia meletakkan tinjunya. Dia tidak tahu apa yang ingin dilakukan Nan Gongming. Pada saat ini, dia melihat Nan Gongming mengeluarkan pedang panjang sebelum meletakkannya di depan masa. Bisakah kalian semua memeriksa dan memeriksa pedang ini? Nan Gongming bertanya. Para murid yang sekarang tertarik menggunakan tangan mereka untuk menyentuhnya. Seketika, mereka bisa merasakan sinar tajam yang ditransmisikan dari permukaan pedang. Ini pedang yang bagus. Itu benar. Jika kamu memperbaikinya sedikit lebih jauh, itu mungkin bahkan bisa berubah menjadi harta karun tertinggi tingkat rendah. Pedang ini adalah sesuatu yang diperoleh Nan Gongming secara kebetulan di tempat rahasia. Di saat yang sama, itu adalah hartanya yang paling berharga saat ini. Aku harap kalian semua tidak mengedipkan mata nanti. Nan Gongming berteriak sebelum memegang pedang panjang di tangannya. Banyak murid yang menyaksikan ini semuanya terkejut. Apa yang sedang terjadi di sini? Bagaimana dia akan membuktikan dirinya? Tiba-tiba, semua orang yang menyaksikan adegan itu merasakan rahangnya ternganga. Astaga, Lin Fan, yang sudah memiliki gambaran tentang bagaimana hal ini akan terjadi, mau tidak mau mengutuk kapan hal itu benar-benar terjadi. Nan Gongming ini terlalu biadab, bukan? Darah menyembur ke seluruh tanah, ketika para murid di sekitarnya berdiri sama terperangah. Dia sedang memutilasi dirinya sendiri sekarang. Astaga, apa dia harus sebiadab ini? Praktis dia akan mati. Nan Gongming telah menusukkan pedang itu tepat ke perutnya. Bahkan jika kondisi kultivasi seseorang berada pada kondisi tertinggi, mereka tidak akan mampu menanggung ini. Nan Gongming mengeluarkan pedang panjang dari perutnya dan menusuknya lagi. Para murid di sekitarnya praktis membeku saat ini. Mereka tidak dapat memahami apa yang sedang terjadi. Bukankah dia baru saja mempromosikan pil itu? Apakah dia perlu memutilasi dirinya sendiri seperti itu? Nan Gongming sedang berlutut di tanah sekarang, wajahnya meringis sangat. Menyakitkan. Ini terlalu menyakitkan. Apakah lukaku terlihat sangat parah saat ini? Nan Gongming mengangkat kepalanya dan melihat ke arah masa. Para murid yang baru saja membeku sekarang menganggukkan kepala dengan marah. Ini pastinya adalah seorang ibu yang terluka parah. Jika ini tidak dianggap serius, apalagi yang bisa dianggap serius? Pada saat ini, Lin Fan buru-buru meletakkan pil itu di tangan Nan Gongming, yang mengambil pil itu dan memperagakannya di depan masa. Ini adalah pil penghilang kerusakan. Tidak peduli seberapa parah lukamu, kamu akan dapat pulih darinya. Dan pada saat berikutnya, dia menelan pil itu utuh. Lin Fan tidak bisa tidak mengagumi Nan Gongming ini sekarang juga. Tidak kusangka orang ini bisa sebiadab ini terhadap dirinya sendiri. Babak 992, angkat. Puncak pil. Ada seruan tanpa henti yang meningkat saat ini. Lihat itu, luka orang itu tiba-tiba pulih tanpa alasan sama sekali. Sialan, itu terlalu tidak nyata, bukan? Itu adalah senjata dewa yang berada di ambang terobosan untuk menjadi harta karun tertinggi kelas bawah. Tak disangka dia benar-benar bisa pulih dari senjata itu setelah menusuk dirinya sendiri ke sejauh itu. Apa nama pil itu lagi? Kerusakan meninggalkan pil. Itu tidak mungkin. Pil itu tidak memiliki hukum dao abadi sama sekali. Pil itu tidak mungkin merupakan pil abadi. Tapi, jika itu bukan pil abadi, bagaimana pil itu bisa memiliki kekuatan penyembuhan seperti itu? Aku ingat bahkan pil Sennong tak berujung dari sekte ini tidak separah ini, bukan? Terkejut, keheranan. Ketika murid-murid di sekitarnya pertama kali mendengar bahwa itu adalah pil abadi, hati mereka sangat penasaran. Tetapi, ketika mereka melihat bahwa pil tersebut tidak memiliki hukum dao abadi, mereka tidak terlalu mempedulikannya lagi. Ketika Nan Gongming mengeluarkan pedang panjang itu, mereka menganggapnya seolah-olah sedang menonton pertunjukan, dan mencoba melihat apa yang siap dilakukan orang ini. Dan ketika Nan Gongming menikam dirinya sendiri dengan pedang panjang, mereka benar-benar tercengang. Itu hanya melukai diri sendiri. Tapi, ketika mereka melihat lukanya pulih setelah meminum pil itu, mereka semakin terkejut. Ini adalah pil meninggalkan kerusakan yang ajaib. Tidak peduli seberapa parah lukamu, kamu akan dapat pulih darinya. Nan Gongming membuka baju atasnya dan memperlihatkan tubuh tanpa satupun goresan di atasnya. Ini benar-benar sangat parah. Semua orang yang mendengar berbalik serempak. Pandangan mereka semua terfokus pada pil itu sekarang. Pil penghilang kerusakan ini bahkan lebih sakit daripada pil Sennong tak berujung dari sekte tersebut. Pil Sennong yang tak berujung membutuhkan waktu yang sangat lama untuk pulih dari cedera. Tapi, pil ini lebih baik lagi. Yang diperlukan hanyalah sekejap mata. Jika mereka bertarung melawan orang lain di masa depan, ini pasti merupakan pil yang dapat membantu mereka membalikkan keadaan. Lin Fan menyadari bahwa ekspresi wajah orang-orang ini mulai berubah sekarang.
Masing-masing dari mereka memancarkan tatapan yang sangat haus dan dingin untuk dilihat. Saya akan meminum semua pil itu. Berapa poin kontribusi yang Anda inginkan? Sebutkan harganya. Seorang murid generasi kedua berteriak. Dia sangat kaya, terlebih lagi, ayahnya adalah seorang penatua. Sebagai putra seorang penatua, dia adalah apa yang orang sebut sebagai generasi kedua sekte tersebut. Poin kontribusi dan yang lainnya, dia tidak kekurangannya. Lagi pula dia punya banyak uang. Chuck, hanya orang sepertimu dan kamu pikir kamu bisa merebut ini dariku. Hanya karena ayahmu seorang penatua. Poin kontribusiku tidak kalah dengan milikmu. Semuanya, jangan gelisah sekarang. Ada cukup banyak pil di sini. Mari kita bersikap adil sekarang dan membelinya satu persatu. Jangan ganggu keharmonisan di sini. Pergilah, brengsek. Pil-pil ini sama bagusnya dengan kehidupan kedua. Jumlah pil yang kamu miliki sama dengan jumlah nyawa yang kamu miliki. Apa arti keharmonisan dalam menghadapi hal ini? Itu benar, kompetisi besar sekte akan segera diadakan. Ayahmu di sini adalah seseorang yang berniat melawan sisa-sisa. Selama aku bisa menyelesaikan sisa-sisa itu, aku sendiri bisa berubah menjadi sisa. Sisa-sisa, itu bukan apa-apa. Selama aku bisa mendapatkan pil-pil ini, aku bahkan bisa menantang makhluk-makhluk kuat di daftar pengganti keabadian sejati. Saat ini, seluruh tempat berada dalam keadaan kacau. Untuk pil ini, semua orang hampir di ambang perkelahian. Di suatu tempat yang tidak terlalu jauh, Ling Wuzun melihat keributan di depan dan mengerutkan alisnya. Ada apa dengan tempat itu? Kakak senior, biarkan aku memeriksanya. Seorang murid di sampingnya segera bergegas ke depan untuk mencari informasi. Selama dia bisa menjadi kaki tangan kakak senior ini di sini, masa depannya pasti akan sangat cerah. Tidak butuh waktu lama sebelum murid itu bergegas kembali. Kakak senior, seseorang menjual pil di sana. Pil yang dia jual disebut pil meninggalkan kerusakan. Tidak peduli seberapa parah lukamu, kamu akan dapat pulih darinya. Para murid yang ingin membelinya adalah genap mengatakan bahwa mereka akan menggunakan ini untuk menantang sisa-sisa. Murid itu melaporkan. Perjuangan yang sia-sia. Murid sekte dalam memang adalah murid sekte dalam. Yang bisa mereka lakukan hanyalah melamun. Ling Wuzun berkata dengan nada meremehkan. Tidak disangka bahkan beberapa murid sekte dalam biasa akan berani melamun bergantung pada beberapa pil untuk menang melawan sisa-sisa. Ini hanya mimpi di siang hari bolong. Kakak senior, kamu benar. Semua murid ini tidak pernah berpikir untuk meningkatkan diri mereka sendiri, dan bermimpi bergantung pada bantuan luar setiap hari. Sejujurnya, mereka hanya bermimpi. Murid itu mengolesi Ling Wuzun. Ayo pergi. Ling Wuzun tidak peduli dengan hal ini saat dia berbalik dan mulai pergi. Situasi yang dihadapi Lin Fan saat ini sangat serius. Murid-murid ini sepertinya akan melahapnya sekarang. Tampaknya mereka akan menghancurkan hidupnya kecuali dia menjual pil itu kepada mereka. Tapi, pil yang tersedia hanya dalam jumlah terbatas. Untuk sesaat, keadaan menjadi sangat canggung saat ini. Lin Fan memfokuskan pikirannya dan berteriak. 19 pil di sini. Penawar tertinggi menang. Pada saat ini, seluruh adegan kembali berubah menjadi kekacauan ketika para Taipan mulai meneriakkan tawaran mereka sekuat tenaga. Beberapa dari mereka yang hanya punya sedikit uang hanya bisa dipenuhi dengan wajah penyesalan. Bagaimana mereka bersaing dengan hal seperti ini? Mereka tidak bisa. Hanya dalam beberapa panggilan saja, harganya meroket hingga 2 juta. Dan melihat situasinya, ini bahkan belum mencapai batasnya. Masih ada banyak ruang bagi harga untuk terus naik. Akhirnya, pil-pil itu dijual kepada seorang Taipan besar, harga akhirnya dinaikkan menjadi 3.010.000. 3.010.000 poin kontribusi, ini adalah angka yang luar biasa. Kebanyakan murid biasa tidak akan pernah bisa mendapatkan poin kontribusi sebanyak ini. Murid yang telah mendapatkan pil itu memandang rendah mereka seperti raja saat ini. Apapun yang aku, Ma Teng Yun, ingin dapatkan, tidak ada orang lain yang bisa mendapatkannya dariku. Ma Teng Yun sangat bangga saat ini. Dengan membalikkan tangannya, 3.010.000 poin kontribusi dihabiskan. Namun meski begitu, dia tidak merasakan sedikit pun. Luar biasa, melihat seorang Taipan seperti itu, Lin Fan sangat terkesan. Namun, dibandingkan dengan Nan Gongming, ini benar-benar permainan anak-anak. Yang benar-benar mengagumkan tetaplah Nan Gongming. Pertunjukan itu, keterampilan itu, jika itu adalah orang biasa, mereka tidak akan punya nyali untuk melakukannya. Alasan mengapa pil ini bisa berharga mahal adalah karena nama Nan Gongming. Jika bukan karena demonstrasi langsung itu, suasana tempat kejadian pasti tidak akan seheboh ini. Lin Fan meninggalkan tempat itu bersama Nan Gongming. Saudaraku, itu luar biasa. Lin Fan menepuk bahu Nan Gongming sambil berkata. Nan Gongming terkekeh, 5.000 poin kontribusiku. Lin Fan langsung menyapu, hasilkan 10.000. Nan Gongming melambaikan tangannya, jika saya mengatakan 5.000, itu berarti 5.000. Saya, Nan Gongming, adalah orang yang menepati kata-kata saya. Tetapi, karena Anda bersikeras begitu buruk, maka 10.000. Hah, keparat, tak tahu malu. Lin Fan awalnya mengira Nan Gongming ini benar-benar memiliki karakter. Tapi, siapa sangka orang ini tidak tahu malu. Dengan 3 juta poin kontribusi di tangannya, Lin Fan dapat menukar beberapa barang bagus sekarang.
Beberapa keterampilan mistik seni bela diri dalam sekte tersebut memang cukup baik. Mereka telah mengumpulkan kebijaksanaan para pendahulu mereka. Dikombinasikan dengan poin kontribusi dari sebelumnya, total tabungan hidup Lin Fan saat ini mendekati 4 juta poin kontribusi. Bersama mereka, Lin Fan bertukar 3 keterampilan mistik seni bela diri. Keterampilan gerakan mistik, mencapai surga dalam satu batas. Meskipun nama dari skill gerakan ini mendominasi, bukan berarti seseorang benar-benar bisa mencapai surga dengan satu langkah. Meskipun, ini memang sedikit lebih kuat dari Sonier, yet so far miliknya. Di seluruh sekte, keterampilan mistik gerakan ini menduduki peringkat nomor 4 di antara semua keterampilan gerakan. Adapun 3 keterampilan gerakan lainnya, diklaim bahwa seseorang dapat mencapai ujung dunia setidaknya dengan menggunakannya, bahkan jika mereka tidak dapat mencapai bintang. Keterampilan mistik tinju, tinju asal. Ini adalah keterampilan tinju yang cukup bagus. Namun, seseorang hanya bisa mengolahnya jika mereka adalah dewa sejati. Tapi, bagi orang seperti Lin Fan, semua itu tidak penting. Dengan sistem, tidak ada batasan pada keterampilan apapun untuknya. Ketika dia menyebarkannya, ia memiliki hukum Dao abadi dan juga kekuatan surga. Dibandingkan dengan Fist of True Immortal yang ditampilkan oleh King Yangzi saat itu, ini bahkan lebih kuat. Adapun keterampilan mistik seni bela diri ketiga, itu bukanlah milik sekte langit dan bumi. Itu adalah keterampilan mistik ras Buddha, sesuatu yang dapat melengkapi cahaya pemurnian Buddha Agung. Poin kontribusi yang tersisa digunakan sepenuhnya oleh Lin Fan untuk membeli beberapa herbal berkualitas tinggi. Dia ingin mengolah pil untuk dirinya sendiri dan menjatuhkannya dengan sekuat tenaga sehingga dia dapat membawa kekuatannya sendiri ke kondisi kultivasi penuh. Bab 993, saya akan mempertimbangkannya. Ding, belajar, petik 1. Ding, belajar, petik 1, dia mempelajari ketiga keterampilan mistik seni bela diri itu dan menggabungkannya. Mencapai surga dalam satu batas digabungkan dengan begitu dekat, namun sejauh ini. Namun tidak perlu memadukan Fist of Origin. Sedangkan untuk hati Buddha yang memurnikan, ia membentuk keterampilan mistik baru setelah digabungkan dengan cahaya pemurnian Buddha Agung. Meskipun penggabungan tersebut telah menyebabkan kedua level keterampilan mistik turun ke level 1, kekuatan yang dimiliki level 1 ini sama sekali tidak kalah dengan level sebelumnya. Faktanya, itu bahkan lebih kuat dari sebelumnya. Sekarang dia sudah puas dengan keterampilannya, sekarang saatnya untuk melanjutkan dengan pertunjukan sebenarnya. Lin Fan mengangkat jarinya sedikit saat sederet ramuan berharga melayang di hadapannya dengan lembut. Tumbuhan ini jauh dari kata biasa, ini adalah hal-hal yang benar-benar dapat menghasilkan pil yang benar-benar saleh. Tidak ada kekurangan tumbuhan di dunia Xuan Huang atau dunia suci kuno. Awalnya, perspektif Lin Fan terbatas, dan dia mengira itulah batas dari semua yang dia lihat. Tapi, sejak dia tiba di daratan tak berujung, dia menemukan bahwa tumbuhan di sini jauh lebih baik daripada yang ada di Xuan Huang atau dunia suci kuno. Di antara mereka, bahkan tidak ada ruang untuk perbandingan. Jamu saat ini berharga masing-masing setidaknya 10.000 hingga 20.000 poin kontribusi. Di dalam sekte langit dan bumi, ini sudah bisa dianggap sebagai sesuatu yang cukup baik. Adapun yang lebih mahal, bukan karena Lin Fan tidak menginginkannya, hanya saja itu tidak sepadan. Pil yang dia kembangkan saat ini adalah untuk konsumsinya sendiri, yang kemudian dapat dia konversi menjadi poin pengalaman. Saat ini, dia sebenarnya menjadi sedikit bersemangat sekarang. Dia tidak tahu pil macam apa yang bisa dia buat dengan pil itu. Pil melalui pikiran, nyala api melonjak hanya dengan memikirkannya, dan kemudian Lin Fan melemparkan semua ramuan ke dalamnya tanpa ragu-ragu. Kotoran telah dibersihkan. Kekuatan pengobatan terkonsentrasi. Pembentukan pil. Seketika, ekspresi Lin Fan berubah serius saat dia memasuki Heaven and Earth Smelt, diikuti oleh cahaya cemerlang yang memukau yang meledak. Satu demi satu, serangkaian pil yang bersinar dengan cahaya surgawi keemasan melayang di depan matanya. Jika bukan karena kecepatan Lin Fan yang cepat dan dia telah memasuki Heaven and Earth Smelt, cahaya cemerlang yang memukau ini pasti akan menyebabkan kegemparan besar di seluruh sekte. Ding, pil berhasil diolah. Petik 1. Lin Fan mengambil pil itu. Pil cakrawala surgawi tanpa batas. Kelas, pil abadi sempurna kelas menengah. Efek, meningkatkan kecepatan kultivasi seseorang sebanyak 20 kali lipat. Durasi, 1 hari. Setelah dikonsumsi, dapat diubah menjadi 80 juta poin pengalaman. Pil air kaisar hitam. Kelas, pil abadi sempurna kelas menengah. Efek, melengkapi tubuh roh kaisar hitam. Setelah dikonsumsi, dapat diubah menjadi 70 juta poin pengalaman. Pil-pil ini bukanlah sesuatu yang tersedia di sekte langit dan bumi. Berdasarkan penjelasan pil seperti yang dijelaskan oleh sekte langit dan bumi, fakta bahwa pil yang dibuat oleh Lin Fan dapat memiliki efek seperti itu berarti pil tersebut bahkan bukan kelas N pil abadi saat ini. Ini adalah nilai yang bahkan lebih tinggi dari itu. Itu sangat tinggi sehingga jika dia mengeluarkannya, itu pasti akan menimbulkan keributan. Tapi tentu saja, Lin Fan tidak akan sebodoh itu untuk membawanya keluar untuk dijual. Bahkan jika dia menjualnya, tidak ada yang akan mempercayainya sama sekali. Bagi Lin Fan, poin kontribusi tidak ada gunanya sama sekali. Satu-satunya persyaratan yang dia miliki saat ini adalah meningkatkan kekuatannya sebanyak mungkin sebelum keluar dari sekte untuk pergi kemana-mana.
Lin Fan membuka mulutnya lebar-lebar dan memasukkan semua pil ke dalamnya. Nyam? Tidak, tidak. Harum dan aromatik. Ini enak sekali. Jika ada murid yang mengetahui efek pil melihat mereka dikonsumsi seperti itu, mereka pasti akan memuntahkan seteguk darah tua karena terkejut. Ini adalah pil-pil yang sangat saleh, pil yang sangat super-duper saleh. Tapi, orang ini baru saja meletuskannya seperti permen. Jika salah satu pil ini dipajang di luar, pasti akan menyebabkan pertumpahan darah. Pil yang dapat dibuat oleh Lin Fan telah jauh melampaui kualitas pil yang tersedia di daratan tak berujung. Ding, poin pengalaman plus 80 juta. Petik 1. Ding, poin pengalaman plus 70 juta. Petik 1. Ding, ding, sistem berlanjut sebanyak 4 kali. Jamu yang dibutuhkan untuk pil ini terlalu banyak. Dan, jika dia harus terus menggunakan poin kontribusi untuk menukar ramuan ini, harganya masih cukup mahal. Ding, selamat atas peningkatan level negara budidaya. Petik 1. Kondisi budidaya penuh kondisi kuno-kuno. Petik 1. Pada saat ini, Lin Fan bisa merasakan kekuatan yang tak ada habisnya menjalar ke seluruh tubuhnya. Kekuatan di dalam tubuhnya bergemuruh dengan ganas, dan jauh lebih kuat dari sebelumnya berkali-kali. Ini adalah kekuatan yang sebenarnya. Pada saat ini, Lin Fan menyalurkan kekuatan di dalam tubuhnya dan mengisi setiap sel yang dimilikinya. Memperluas, bernapas, keterampilan mistik dalam tubuhnya terselesaikan sepenuhnya dengan ini juga. Kali ini, Lin Fan hanya membawa hartanya sendiri ke daratan tak berujung. Roh senjata di dalam diri mereka berkultivasi dengan damai sendiri. Lin Fan saat ini sangat miskin, jadi bagaimana dia bisa mempunyai sarana untuk membesarkan mereka juga. Hanya setelah dia menjadi kaya barulah dia bisa membawa mereka meroket bersamanya. 1 bulan kemudian, Lin Fan akhirnya bangkit. Bam! Bam! Tiba-tiba terdengar suara ledakan dari dalam tubuhnya. Ini adalah tanda betapa penuh dan kuatnya kekuatannya. Kakak senior Lin. Pada saat ini, sebuah suara masuk dari luar pintu. Untuk apa kakak muda Li kemari lagi? Lin Fan berpikir dalam hatinya. Tanpa ragu-ragu, dia keluar dari Heaven and Earth Smelt. Di luar, Li King melihat puncak yang rusak di hadapannya dengan campuran emosi di hatinya. Kali ini, Penatua King Yangzi dapat dianggap telah melakukan segalanya dalam taruhan ini. Menurut pendapat Li King, Penatua King Yangzi hanya merajuk dengan perilakunya. Tapi, melawan sekte seperti ini sepertinya tidak ada gunanya. Namun, dia menghormati keputusan Penatua King Yangzi, dan tidak akan mengatakan hal yang tidak perlu juga. Saudara muda Li King, apakah ada sesuatu? Hah? Tiba-tiba, Li King menyadari bahwa aura kakak senior Lin sepertinya telah berubah. Dibandingkan 1 bulan yang lalu, saat ini tampaknya lebih tajam dari apapun. Ini karena Lin Fan baru saja keluar dari pengasingannya dan belum menarik kembali auranya. Li King tidak mengatakan apa-apa lagi dan hanya menyerahkan beberapa pil kepada Lin Fan. Saudara senior Lin, kompetisi besar sekte akan dimulai dalam waktu seminggu. Penatua King Yangzi berharap saudara senior Lin akan mengambil bagian di dalamnya juga. Kompetisi besar sekte, Lin Fan tercengang. Dia tidak terlalu memperhatikan masalah ini. Namun, ketika dia menjajakan pil itu sebulan sebelumnya, dia mendengar seorang murid menyebutkannya. Dia tidak terlalu peduli dengan hal itu saat itu. Kompetisi besar sekte ini atau yang lainnya adalah sesuatu yang tidak terlalu dipedulikan Lin Fan. Saudara senior, kompetisi besar sekte ini memungkinkan Anda untuk menantang sisa-sisa. Jika sisa-sisa jatuh, Anda bisa menjadi sisa-sisa baru, kata Li King. Oh, Lin Fan tidak terlalu tertarik dengan hal itu. Dia sama sekali tidak peduli tentang menjadi sisa-sisa sekte dan yang lainnya. Dia tidak terlalu tertarik dengan politik sekte tersebut. Yang dia ingin lakukan hanyalah menjadi kaya secara diam-diam. Melihat bagaimana kakak senior Lin sepertinya tidak terlalu tertarik dengan hal itu, Li King menjadi bingung. Kekuatan kakak senior Lin sangat jelas. Orang yang lahir dari api langit dan bumi dan yang lainnya, kekuatannya tidak lebih kuat dari kakak senior Lin. Namun, dia mampu menjadi sisa. Ini benar-benar seorang ibu yang luar biasa. Kakak senior Lin, Penatua King Yangzi sangat berharap Anda dapat berpartisipasi dalam kompetisi besar ini. Kekuatan pria yang lahir dari api langit dan bumi itu tidak sebanding dengan milik Anda, kakak senior Lin. Anda dapat menggantikannya, kakak senior Lin. Li King menambahkan. Aku mengerti, mari kita lihat bagaimana keadaannya, benda apa ini. Lin Fan melihat barang-barang di tangan Li King dengan rasa ingin tahu. Tapi tidak ada sesuatu yang bagus di sana. Beberapa pil di sana mungkin cukup layak untuk para murid sekte langit dan bumi. Tetapi bagi Lin Fan, itu tidak berarti apa-apa sama sekali. Dibandingkan dengan pil yang dia kembangkan sendiri, praktis ada perbedaan besar. Tidak ada perbandingan yang bisa dilakukan di antara mereka. Ini adalah pil yang dikirimkan oleh Penatua King Yangzi dengan harapan Anda akan ikut serta dalam kompetisi besar. Pil ini sangat membantu kultivasi seseorang, jawab Li King. Lin Fan terdiam beberapa saat sebelum mengangkat kepalanya, kembalilah dan beritahu Penatua King Yangzi bahwa saya akan memikirkan masalah ini dengan serius tentang kompetisi besar. Terhadap sisa-sisa itu, Lin Fan benar-benar tidak peduli dengan mereka. Ling Wuzun itu adalah sisa, dan bahkan seseorang yang terkenal di daftar pengganti abadi sejati. Tapi meski begitu, lalu kenapa? Dia masih terjatuh dalam sekejap mata. Kalau begitu,
Adik laki-lakimu di sini akan mendoakan dan memberi selamat kepada kakak laki-laki senior sebelumnya atas hasil yang sukses. Li Qing dengan tulus berharap Lin Fan akan mengambil bagian di dalamnya. Lin Fan menganggukkan kepalanya. Tanpa berkata apa-apa lagi, Li Qing meninggalkan Saint Devil Peak. Babak 994, mendaki langit. Saat kompetisi besar semakin dekat, puncak Saint Devil juga menjadi lebih hidup. Su Hongchen, Hu Qing, dan yang lainnya telah tiba di puncak. Lin Fan mengerti apa maksud mereka datang. Mereka semua ingin berdiri di sisinya dan mengikuti kapalnya. Apakah kalian tidak akan ikut serta dalam kompetisi besar? Lin Fan bertanya. Su Hongchen terkekeh, untuk kompetisi besar sekte, kami tentu saja akan mengambil bagian di dalamnya. Namun, kami hanya akan mengikuti kompetisi besar untuk murid-murid sekte dalam, dan berharap bisa mendapat tempat yang bagus sehingga kami bisa memenangkan beberapa hadiah berharga. Mengingat kekuatan junior Brother Lin, kamu pasti bisa menantang sisa-sisa. Kekuatan Ling Wuzun itu jauh dari kekuatanmu, saudara muda Lin. Jika kamu menjatuhkannya, kamu akan menjadi sisa, saudara muda Lin. Kata Hu Qing. Su Hongchen dan yang lainnya mengetahui batas kekuatan mereka sendiri. Cukup layak bagi mereka untuk tetap berada di dalam murid sekte dalam, dan ada peluang bagi mereka untuk mendapatkan tempat yang bagus di sini. Tapi, jika mereka ingin menantang sisa-sisa, mereka tidak memenuhi syarat untuk itu. Hanya saja Ling Wuzun saja sudah bisa menekan mereka begitu parah hanya dengan auranya saja sehingga mereka tidak bisa bersuara sama sekali, apalagi masuk ke arena untuk bertarung. Lin Fan terkekeh. Terhadap kompetisi besar ini, dia tidak terlalu tertarik. Tapi, ketika dia melihat bagaimana masa mendorongnya untuk menantang sisa-sisa berulang kali, hal itu membangun sedikit ketertarikan padanya. Kalau soal itu, mungkin dia benar-benar bisa melihatnya. Siapa yang nomor satu di antara sisa-sisa? Lin Fan bertanya. Dao Wentian. Ketika Su Hongchen berbicara tentang orang ini, wajahnya berubah muram. Dao Wentian ini adalah sisa nomor satu dari seluruh sekte langit dan bumi, dan peringkat nomor 4 di daftar pengganti abadi sejati. Kekuatannya sangat luar biasa, dan tidak bisa diremehkan, kata Hu Qing. Peringkat nomor 4 di daftar pengganti abadi sejati. Itu berarti dia tidak memiliki kekuatan dewa sejati. Di mata Lin Fan, siapapun yang berada di bawah dewa sejati hanyalah sampah. Itu benar. Namun, rumor mengatakan bahwa Dao Wentian pernah menantang seorang tetua negara abadi sejati dalam sekte tersebut. Tidak hanya itu, dia berhasil menjatuhkan si tetua dalam 10 gerakan. Meskipun kekuatannya bukan seorang dewa sejati, dia adalah eksistensi menakutkan yang dapat menjatuhkan dewa sejati, kata Su Hongchen. Jadi, jika kamu ingin menantang sisa-sisa, saudara muda Lin, kamu tidak boleh menantang Dao Wentian, karena orang itu terlalu menakutkan. Dia dikenal sebagai yang terkuat di seluruh sekte di antara siapapun yang berada di bawah kondisi keabadian sejati. Lin Fan menganggukkan kepalanya. Namun, kabar tersebut sama sekali tidak mengganggunya. Saya akan membuat beberapa pertimbangan untuk kompetisi besar sekte kali ini, kata Lin Fan. Su Hongchen dan yang lainnya menganggukkan kepala sebelum meninggalkan puncak Saint Devil. Mereka berharap saudara muda Lin bisa menjadi sisa. Karena di mata mereka, dia pasti punya kekuatan untuk melakukannya. 1 minggu kemudian, Lin Fan telah mengasingkan diri di puncak Saint Devil sepanjang waktu, dan bekerja keras untuk menggabungkan semua keterampilan mistik seni bela diri. Hasilnya masih lumayan, dan memang ada peningkatan. Dong, tiba-tiba, suara bel terdengar di seluruh dunia. Suara bel ini memiliki kekuatan sekte yang melayang di seluruh dunia, cukup kuat bahkan untuk menekan iblis. Lin Fan berdiri dan menuju ke area kompetisi besar sekte. Ketika dia tiba di tempat kejadian dan melihat bahwa itu hampir merupakan lautan murid, dia juga sedikit terkejut. Memang benar, segala sesuatunya adalah yang paling ramai dalam sebuah sekte. Kakak senior Lin. Pada saat ini, saudara muda Li Qing melambai ke arah Lin Fan dari jarak yang tidak terlalu jauh. Lin Fan mendekat dan menyapanya. Qing Yangzi, yang berdiri di samping, memeriksa Lin Fan dari atas ke bawah, sedikit bermasalah. Mengapa aura pemuda ini tampak sama persis seperti sebelumnya? Itu biasa saja dan normal. Tetua, apa yang kamu lihat? Lin Fan terkekeh sambil bertanya. Tidak ada apa-apa. Nah, apakah kamu sudah malas? Qing Yangzi bertanya. Ada apa dengan itu? Lin Fan bertanya dengan bingung. Bagaimana dia bisa bermalas-malasan? Auramu ini sepertinya tidak banyak kemajuan. Qing Yangzi berkomentar dengan rasa ingin tahu. Lin Fan terkekeh lagi, Elder, jika Anda menilai seseorang berdasarkan penilaian Anda pasti akan kalah. Qing Yangzi tertegun sejenak sebelum hal itu tersadar. Dia kemudian tertawa, saya mengerti sekarang. Benar, jadi, apakah Anda akan ikut serta dalam kompetisi besar sekte kali ini? Jika Anda menantang sisa-sisa, Anda sendiri bisa menjadi sisa. Saya akan melihat dan melihat dulu. Tidak perlu terburu-buru. Lin Fan melambaikan tangannya dengan acuh. Terhadap masalah ini, dia sama sekali tidak merasa terganggu. Menurut rencananya dalam pikirannya, dia ingin pergi ke dunia luar untuk memeriksanya setelah kompetisi besar ini. Dunia luar begitu luas, itu juga berarti akan ada lebih banyak kesempatan baginya untuk meningkatkan kekuatannya. Setelah dia meningkatkan kekuatannya, dia kemudian bisa memasuki tempat rahasia dan membawa semua orang keluar. Itu adalah rencana Lin Fan. Qing Yangzi sedikit kecewa,
akan sangat disayangkan jika Anda tidak ikut serta dalam kompetisi besar ini. Anda adalah seseorang yang saya bawa kembali. Jika kamu bisa mengalahkan sisanya, itu akan membawa kemuliaan pada wajah lamaku ini. Hahaha, Lin Fan tertawa terbahak-bahak. Dia benar-benar tidak mengira Qing Yangzi akan berpikiran seperti itu. Namun menurutnya, Qing Yangzi ini sejujurnya cukup baik. Dia bisa dianggap sebagai orang baik. Tapi, sayang sekali orang baik selalu mati muda. Ledakan. Kesunyian. Pada saat ini, sesosok muncul di platform yang ditinggikan ketika suara yang kuat menggelegar di seluruh sekte. Sepertinya ras campuran itu yang menjadi penyelenggara kali ini. Ketika Qing Yangzi melihat siapa orang itu, dia menjadi gusar. Jelas sekali, Penatua Huo itulah yang lahir dari api langit dan bumi yang berdiri di platform tinggi itu. Kamu punya dendam terhadapnya, Lin Fan menyeringai sambil bertanya. Ya, dendam yang sangat besar. Qing Yangzi menganggukkan kepalanya. Sekte langit dan bumi telah berkembang selama ratusan ribu tahun sekarang, dan ada banyak sekali murid jenius luar biasa yang telah kami hasilkan. Kompetisi akbar kali ini menjadi bukti kekuatannya. Ini dibagi menjadi kompetisi besar sekte luar dan kompetisi besar sekte dalam. Untuk duel sekte luar, tempat pertama bisa mendapatkan senjata dao kelas menengah, pedang pengamuk penekan iblis. 10 hadiah teratas untuk murid-murid sekte luar sangat menarik. Jika mereka bisa masuk 10 besar, mereka bisa dikatakan langsung melonjak ke surga. Mereka bahkan mungkin menjadi murid sekte dalam. 10 hadiah teratas untuk kompetisi besar sekte dalam diumumkan selanjutnya. Hadiah untuk tempat pertama adalah harta karun kelas menengah bersama dengan pil yang tak terhitung jumlahnya. Hadiah untuk beberapa orang berikutnya juga sangat berlimpah dan luar biasa. Sepertinya para murid sekte dalam juga sangat iri terhadap hal itu. Namun di mata Lin Fan, semua harta karun ini hanyalah hal biasa, tidak terlalu berarti. Pandangan Lin Fan terpaku pada seseorang yang berada di platform tinggi itu. Grandmaster Sekte Langit dan Bumi. Auranya luar biasa, dengan kekuatan yang luar biasa baginya. Ini jelas bukan seseorang yang bisa dia lawan. Namun, Lin Fan tidak berpikir bahwa pihak lain terlalu tinggi untuk dia jangkau. Selama dia diberi sedikit waktu, melampaui pihak lain bahkan akan menjadi sesuatu yang sangat sederhana juga. Lin Fan kemudian mengalihkan pandangannya ke arah lain. Ada 10 orang yang duduk di suatu tempat. Dan karena Ling Wuzun duduk di antara mereka, 10 orang itu pastilah sisa-sisanya. Lin Fan hanya melihat sekilas dengan santai, dan tidak menaruh perhatian sama sekali. Ada orang-orang yang ditugaskan untuk memimpin murid-murid sekte luar dan sekte dalam. Tapi, Grandmaster dan banyak tetua, yang berada di sini untuk menonton kompetisi besar, tidak ada di sini untuk mengamatinya. Saat ini adalah saat kompetisi besar menjadi menarik, kata Qing Yangzi. Di dalam sekte, menantang sisa-sisa bukanlah sesuatu yang termasuk dalam kompetisi besar. Namun, selama kompetisi besar, setiap murid memiliki kesempatan untuk menantang sisa-sisa manapun. Di Sekte Langit dan Bumi, satu hal yang mengesampingkan segalanya adalah kenyataan bahwa kekuatan adalah yang tertinggi. Melapor ke Grandmaster, saya ingin menantang sisa Ling Wuzun. Pada saat ini, seorang murid berteriak keras sambil berdiri dengan gagah berani. Ketika suara ini terdengar, semua murid di sekitarnya mulai menjadi lebih liar. Ini akhirnya dimulai. Ketika Ling Wuzun, yang duduk di kursi sisa-sisa, mendengar kata-kata ini, dia menyeringai jijik. Tidak disangka akan ada seseorang yang berani menantangnya. Tapi, ketika Lin Fan melihat siapa orang itu, dia sedikit membeku. Bukankah itu orang Taipan besar, Ma Tengyun? Lin Fan terkekeh. Ini menarik sekarang. Dengan pil penyembuh yang tak terhitung jumlahnya, orang ini benar-benar ingin mendaki langit sekarang. Bab 995, menciptakan kekacauan. Kerumunan sedang ramai dengan kegembiraan saat ini. Astaga, keberanian Ma Tengyun itu terlalu besar sekarang. Tidak kusangka dia berani menantang sisa-sisa sekarang. Siapa tahu, mungkin orang itu hanya mencoba menarik perhatian pada kejenakaannya. Kakak senior Ling Wuzun adalah makhluk kuat yang berada di peringkat 48 di daftar pengganti abadi sejati. Hehe, dari kami 10 sisa besar Sekte Langit dan Bumi, 9 menempati tempat di daftar pengganti abadi sejati. Siapa namamu? Tidak kusangka kamu punya nyali untuk menantangku. Ling Wuzun turun dari kehampaan dan berdiri tegak di arena kompetisi. Dia menatap Ma Tengyun dengan wajah penuh penghinaan. Ma Tengyun memutar matanya, tunggu sampai kamu bisa menang melawanku dalam tantangan sebelum kamu berhak menanyakan namaku. Kalau tidak, di mataku, kamu hanyalah murid lain yang akan terbaring di tanah. Kejam, saat Ma Tengyun mengucapkan kata-kata itu, semua murid di sekitarnya benar-benar membeku karena terkejut. Banyak tetua yang berada di peron juga sama terkejutnya. Sekte Langit dan Bumi bukanlah Sekte Langit dan Bumi tanpa alasan. Para murid di sini lebih kejam dari yang lain. Dengan murid-murid sekaliber ini, tidak ada kekhawatiran bahwa sekte ini tidak akan berkembang. Mencari kematian, Ling Wuzun sangat marah saat ini dan dia langsung menyerang. Wajah Ma Tengyun dipenuhi dengan ekspresi tegas. Seolah-olah dia sudah mempersiapkan rencananya jauh sebelum duel ini. Kekuatan Ma Tengyun ini jauh lebih lemah dibandingkan Ling Wuzun. Jika tidak ada kecelakaan, dia pasti kalah. Bam! Ling Wuzun menyerang tubuh Ma Tengyun dengan telapak tangannya dengan marah. Namun,
Ma Tengyun ini bahkan tidak repot-repot menghindar saat dia berdiri di sana dan menyerang tubuh Ling Wuzun dengan keras juga. Ini hanya terjadi secara langsung dengan kekerasan melawan kekerasan. Dalam sekejap mata, Ma Tengyun terlempar ke satu sisi seperti layang-layang yang putus talinya. Mulutnya juga memuntahkan aliran darah segar. Ling Wuzun tidak menyangka pihak lain akan menyerangnya secara langsung. Namun, menerima serangan telapak tangan dari pihak lain juga tidak menjadi masalah. Dan saat Ling Wuzun mengira ini sudah berakhir, dia menyadari bahwa Ma Tengyun telah berdiri seolah-olah dia baik-baik saja. Ketika Lin Fan melihat pemandangan ini di hadapannya, dia tidak bisa menahan tawa. Luar biasa, tidak disangka orang ini benar-benar akan melawan Ling Wuzun dengan kekerasan hanya dengan meminum pil. Dan yang mengejutkan Lin Fan, Ma Tengyun ini sebenarnya mulai bermain-main dengan penghancuran diri. Metode penghancuran dirinya adalah dengan menggunakan Dao Weapons. Untuk makhluk kuat negara kuno-kuno, penghancuran diri senjata Dao tidak akan menimbulkan banyak kerusakan. Tapi, kalau sudah di point blank, dampaknya juga tidak main-main. Ledakan itu bisa menyebabkan kematian seseorang. Tidak hanya itu, Ma Tengyun bahkan tidak menghancurkan mereka satu demi satu. Dia baru saja meledakkan 4-5-nya secara massal. Sialan, ini hanyalah cara bermain orang kaya. Dan, akibat akhirnya adalah Ling Wuzun dibiarkan menyemburkan darah ke kiri dan ke kanan akibat ledakan yang diakibatkannya. Meskipun luka di tubuh Ma Tengyun parah, ia pulih dalam sekejap saat ia mulai meminum pil-pil itu di siang hari bolong. Hehe, setiap kali dia meminum satu pil, Ma Tengyun akan mengejeknya dengan dingin sekali. Seolah-olah dia berkata, taipanmu di sini akan mempermainkanmu sampai mati. Melihat pemandangan ini, semua orang benar-benar membeku. Ini terlalu tidak nyata, terlalu kejam. Ini bukanlah sesuatu yang bisa dimainkan oleh orang biasa. Akhirnya, hasilnya jelas, Ma Tengyun menang. Adapun Ling Wuzun, seluruh wajahnya dipenuhi kebingungan. Dia tidak menyangka akan kalah. Dia juga tidak tahu bagaimana orang ini bisa melakukannya. Seolah-olah senjata Dao itu tidak memerlukan biaya apapun karena mereka menghancurkan dirinya sendiri satu demi satu. Dan setiap kali, penghancuran diri terjadi begitu dekat dengannya sehingga dia bahkan tidak bisa bereaksi. Sebagai penanggung jawab, ketika Penatua Huo melihat segala sesuatu di hadapannya, dia tidak tahu harus berkata apa untuk beberapa saat. Murid sekte dalam Ma Tengyun telah berhasil dalam tantangan ini dan dipromosikan menjadi sisa. Ling Wuzun yang tersisa sebelumnya telah kalah dalam pertempuran dan akan menjadi murid sekte dalam. Ketika Penatua Huo mengucapkan kata-kata ini, seluruh kerumunan tampak seolah-olah akan meledak. Ini, melapor kepada Grandmaster, melapor kepada Penatua, saya tidak ingin menjadi sisa. Murid ini tahu bahwa kekuatan saya tidak sekuat orang sebelum saya ini. Namun, apa yang ingin dibuktikan oleh murid ini adalah bahwa meskipun saya lebih lemah, saya mampu menjatuhkan seseorang yang lebih kuat dari saya. Ma Tengyun berdiri di arena sambil berkata sebelum dia berbalik dan segera pergi. Dan saat dia hendak turun dari arena, Ma Tengyun berbalik untuk melihat Ling Wuzun. Sudah kubilang, kamu tidak memenuhi syarat untuk mengetahui namaku. Setiap kata yang diucapkan Ma Tengyun bagaikan tamparan keras yang menghujani wajah Ling Wuzun. Saat ini, Ling Wuzun benar-benar terperangah. Dia merasa bahwa dia pasti akan menjadi bahan tertawaan mulai hari ini dan seterusnya. Orang itu benar-benar hebat dalam berakting. Tapi, dia mungkin tahu bahwa meskipun dia menjadi sisa, dia tidak akan bisa mempertahankan posisi itu. Lin Fan berpikir dalam hatinya. Duel pertama ini sempat membuat mood penonton mencapai puncaknya. Tidak kusangka murid sekte dalam akan menang. Ini menguatkan hati banyak murid sekte dalam. Meskipun metode kemenangan yang digunakan oleh orang ini cukup aneh, itu benar-benar kejam. Ketika Grandmaster Sekte Langit dan Bumi melihat murid ini, dia hanya bisa menganggukkan kepalanya juga. Anak ini punya karakter. Meskipun ada awal yang baik dari para murid sekte dalam, untuk sesaat, tidak ada murid sekte dalam lainnya yang mengambil inisiatif untuk tampil dan menantang lagi. Tujuan terbesar mereka adalah mendapatkan hadiah untuk 10 murid teratas di kompetisi besar sekte dalam. Pada saat ini, Penatua Huo berdiri di sana dan melirik Dao Wentian. Ekspresi Dao Wentian tampak angkuh saat dia berdiri. Melapor kepada Grandmaster, meskipun Sekte Langit dan Bumi adalah salah satu dari 9 sekte lurus saat ini, murid ini merasa bahwa kualitas murid yang dibawa setiap tahun memiliki kualitas yang sangat rendah. Oleh karena itu, murid ini ingin menantang Penatua King Yangzi sehingga saya dapat mengambil peran sebagai Penatua yang bertugas meninjau murid sekte tersebut. Pada saat ini, Dao Wentian angkat bicara. Semua orang tidak menyangka bahwa Dao Wentian akan benar-benar menantang King Yangzi. King Yangzi yang berdiri di sana merasakan wajahnya sedikit membeku seolah-olah dia tidak percaya. Alis Lin Fan berkerut. Apa maksudnya ini? Dao Wentian, apa maksudmu dengan itu? King Yangzi sangat marah saat ini. Apakah orang ini menyiratkan bahwa hanya murid-murid yang dia pilih untuk sekte tersebut yang tidak dapat hadir? Saya tidak bermaksud apa-apa, Penatua King Yangzi. Penilaian Anda terlalu buruk. Apakah Anda membawa benih bagus untuk sekte ini dalam beberapa tahun terakhir? Dao meminta Tian. Posisi para sesepuh entry level harus diisi oleh mereka yang mampu. Sebagai sisa, saya, Dao Wentian, memiliki kemampuan untuk menantang para tetua. Apakah kamu berani menerima tantanganku? Di dalam Sekte Langit dan Bumi, para murid dapat menantang para tetua tingkat pemula.
Namun, prasyaratnya adalah kondisi budidaya mereka harus berada pada kondisi abadi sejati. Meskipun Dao Wentian ini bukan seseorang yang berada dalam kondisi keabadian sejati, semua orang tahu bahwa dia adalah seseorang yang bisa memasuki kondisi keabadian sejati kapanpun dia mau. Li Qing, yang berdiri di samping sesepuh itu, sedang melotot ke arah Dao Wentian dengan ekspresi marah. Dia tidak menyangka Dao Wentian akan angkat bicara untuk menantang Qing Yangzi. Saya akan mengizinkannya. Penatua Huo angkat bicara. Qing Yangzi sangat marah saat dia langsung menuju arena. Kamu, nak. Sejak kapan saya tidak membawa benih bagus untuk sekte ini? Siapa kamu sampai mengatakan itu? Apakah itu masalahnya atau tidak, itu tidak penting lagi. Hari ini, saya, Dao Wentian, akan menantang Anda. Dao Wentian menjawab dengan tenang. Pada saat ini, semua murid yang hadir benar-benar terkejut. Mereka tidak menyangka akan ada begitu banyak peristiwa besar yang terjadi selama kompetisi besar kali ini. Penatua Huo bersungut-sungut di dalam hatinya. Ini adalah sesuatu yang sudah lama mereka tunggu-tunggu. Akhirnya kesempatan itu tiba. Namun, beberapa tetua yang berada dalam kondisi abadi sejati ke atas mengerutkan kening. Mereka merasa bahwa Dao Wentian ini sudah berlebihan dengan hal ini sekarang. Sebagai seorang tetua yang bertugas meninjau murid, Qing Yangzi telah memilih beberapa murid yang layak untuk sekte tersebut. Tidak kusangka hal seperti itu akan terjadi hari ini. Meskipun ada aturan ini di dalam sekte, hanya sedikit orang yang akan menggunakan hak ini untuk menantang secara langsung. 3 gerakan, dalam 3 gerakan, aku akan bisa menjatuhkanmu. Dao Wentian menatap Qing Yangzi dengan dingin. Nak, jangan terlalu sombong sekarang. Qing Yangzi sangat marah. Lin Fan, yang berdiri di bawah dengan tenang, mengerutkan alisnya dengan erat. Dia tahu bahwa Qing Yangzi bukanlah tandingan Dao Wentian ini. Biarkan duel dimulai. Penatua Huo angkat bicara. Langkah pertama. Bam, serangan telapak tangan melayang dan membuat Qing Yangzi tersandung ke belakang. Langkah kedua, kekuatan yang sangat besar menyembur keluar. Meskipun Qing Yangzi adalah seseorang dengan kekuatan kondisi True Immortal, namun dia tetap bukan tandingan Dao Wentian. Langkah ketiga, bam, lebih tua, sesosok dikirim terbang keluar arena. Qing Yangzi menyemprotkan seteguk darah segar saat matanya dipenuhi amarah yang tak ada habisnya. Di arena perdebatan, Dao Wentian menyapu jubahnya dengan ekspresi arogan. Jika saya mengatakan 3 gerakan, yang saya maksud adalah 3 gerakan. Tidak akan ada pergerakan lagi. Li Qing bergegas ke depan dan memeluk Qing Yangzi. Saat dia memeriksa lukanya, dia mengangkat kepalanya. Dao Wentian. Kenapa kau harus berat dengan seranganmu? Li Qing melolong marah. Dia telah menyadari bahwa hukum penatua Qing Yangzi sebagai dewa sejati telah hancur berantakan. Tinju dan tendangan tidak memiliki mata. Fakta bahwa saya tidak mengambil nyawanya sudah merupakan belas kasihan saya. Penilaian Qing Yangzi telah terkikis, dan dia belum melahirkan murid manapun yang berpotensi menjadi sekte selama bertahun-tahun hingga saat ini. Hal ini berdampak pada perkembangan sekte tersebut dan ia bisa dikatakan gagal dalam pekerjaannya. Jika tidak ada penerus sekte tersebut di masa depan, dia akan menjadi pendosa terbesar karenanya. Sejujurnya, ini adalah belas kasihan terbesar yang bisa saya berikan padanya. Dao Wentian menjawab dengan dingin. Li Qing menyadari bahwa Grandmaster hanya duduk di sana tanpa berkata apa-apa. Dalam keadaan bingung, dia berteriak, Grandmaster. Penatua Qing Yangzi telah berjuang tanpa kenal lelah untuk sekte ini, dan telah memberikan seluruh hati dan jiwanya. Dao Wentian hanya melontarkan kebohongan dan tuduhan di sana. Oh, Grandmaster angkat bicara. Qing Yangzi memuntahkan seteguk darah lama. Dia tidak menyangka Grandmaster akan membalas hanya dengan satu kata. Nenek, aku, Qing Yangzi, telah memberikan segalanya dan lebih banyak lagi. Qing Yangzi berteriak. Tetua, jangan bicara lagi. Pada saat ini, Lin Fan berdiri dan mengeluarkan pil penghilang kerusakan sehingga Qing Yangzi dapat mengkonsumsinya. Tapi saat ini, emosi Qing Yangzi jelas sangat meningkat. Dia menarik lengan baju Lin Fan, aku, Qing Yangzi, telah memberikan segalanya dan lebih banyak lagi. Li Qing memandang Dao Wentian, yang berdiri di arena tampak sombong dan angkuh, dan merasakan seluruh tubuhnya terbakar karena amarah dan kemarahan. Kakak senior Lin, kamu harus membuktikan dirimu sendiri. Li Qing menarik Lin Fan dengan mata merah. Aku, Lin Fan tercengang, tidak mengerti apa yang sedang terjadi. Apa hubungannya ini dengan dia lagi? Saudara senior Lin, Anda adalah teladan yang dibawa kembali oleh Penatua Qing Yangzi ke dalam sekte. Untuk itu, Penatua mencoba mendorong kursi sisa untuk Anda, tetapi kursi itu diambil oleh api roh langit dan bumi yang dibawa kembali oleh Penatua Huo. Penatua takut Anda mungkin tidak senang dengan fakta tersebut, dan oleh karena itu, dia menggunakan poin kontribusi yang dia simpan untuk bencana abadi untuk ditukar dengan keterampilan mistik seni bela diri dan pil yang hanya dimiliki oleh sisa-sisa. Petik 2. Saat Lin Fan mendengar ini, dia terkejut. Dia benar-benar tidak menyangka hal-hal akan menjadi seperti itu. Lin Fan menarik napas dalam-dalam sebelum berjalan ke sisi Qing Yangzi, ambil pil ini dan konsumsilah. Aku akan membuktikan sisanya untukmu. Pada saat ini, Lin Fan berjalan ke arena dengan perlahan. Grandmaster, murid ini adalah Lin Fan. Saya adalah murid yang dibawa kembali oleh Penatua Qing Yangzi. Penatua Qing Yangzi telah dijebak oleh anak kecil ini, saya marah karenanya.
Saya mendengar bahwa sisa nomor satu di seluruh sekte adalah Dao Wentian. Itu adalah sesuatu yang membuat saya marah juga. Saya ingin menantangnya. Saat Lin Fan mengatakan ini, setiap orang yang hadir benar-benar tercengang. King Yangzi bahkan lebih terkejut lagi. Tidak disangka Lin Fan ingin menantang Dao Wentian sendiri. Bagaimana mungkin dia bisa menang? Diizinkan, Grandmaster angkat bicara. Dari awal hingga akhir, sepertinya sang Grandmaster hanya bisa berbicara dengan kata-kata sederhana. Beberapa tetua yang duduk di samping Grandmaster merasa ini sangat aneh. Mengingat situasi ini dan karakternya, dia pasti akan mengambil tindakan untuk mencegahnya. Tapi, apa yang sedang terjadi saat ini? Setelah memeriksa dengan cermat, para tetua bahkan lebih terkejut. Ini adalah peristiwa yang sangat penting. Namun, Grandmaster berdarah ini sebenarnya telah mengirimkan boneka doppelganger tanpa emosi sebagai gantinya. Ini adalah sesuatu yang hanya mengetahui balasan sederhana seperti, oh, diizinkan, oke, dan tidak buruk. Mungkinkah dia tidak tahu bahwa sesuatu yang besar sedang terjadi di sini? King Yangzi pasti merasa sangat kecewa saat ini. Pada saat ini, Lin Fan mengulurkan telapak tangannya dan memandang Dao Wentian dengan tenang. Satu gerakan. Jika kamu tetap berdiri setelahnya, kami akan menganggap itu sebagai kekalahanku. Ledakan, ledakan. Seluruh penonton benar-benar terkejut dengan kata-kata kejam ini. Adapun beberapa tetua, mereka sangat terkejut. Seluruh perselingkuhan ini sungguh tidak dapat dipercaya. Tapi, sebaiknya kita lupakan saja. Karena keadaan telah meningkat sedemikian rupa, mereka tidak akan memikul tanggung jawab yang berat saat ini. Mereka hanya akan menunggu kembalinya Grandmaster untuk menyelesaikannya sendiri. Hahaha. Dao Wentian tertawa terbahak-bahak. Dia tertawa begitu keras hingga hampir menangis. Wajahnya kemudian membeku sebelum digantikan dengan ekspresi jijik, hanya orang sepertimu. Sisa-sisa lain yang duduk di sana juga tertawa terbahak-bahak. Penampilan mereka saat menatap Lin Fan seolah-olah mereka sedang melihat orang bodoh yang bodoh saat ini. Su Hongchen dan yang lainnya hanya menonton dengan rahang ternganga sekarang. Saudara muda Lin baru saja keluar dan bertekad membuat kekacauan. Bab 996, apakah kalian yakin? Persaingan besar Sekte Langit dan Bumi adalah peristiwa yang sangat besar. Ada banyak murid yang menunggu momen ini untuk waktu yang paling lama sekarang. Tapi sekarang semuanya telah meningkat ke keadaan seperti itu, ini bukanlah sesuatu yang diinginkan semua orang. Semua murid Sekte Luar dan Sekte Dalam terhenti dalam apapun yang mereka lakukan, semuanya terpaku pada kejadian di arena perdebatan di depan. Ada dua sosok di atas sana. Salah satunya adalah sisa nomor satu, Dao Wentian, dan yang lainnya adalah murid Sekte Dalam. Semua sisa yang duduk di platform tinggi mereka terkikik-kikik saat berdiskusi. Orang ini hampir mendekati kematian. Tak kusangka dia berani menantang kakak senior Dao Wentian. Siapa di sekte ini yang tidak mengetahui bahwa Dao Wentian adalah orang yang memiliki kekuatan paling tangguh di antara sisa-sisa. Bahkan beberapa tetua negara keabadian sejati tidak berani mengklaim bahwa mereka dapat mengalahkannya. Namun, pemuda itu mengklaim bahwa dia bisa mengalahkan pihak lain dalam satu gerakan. Itu benar-benar menggelikan. Ling Wuzun bisa dianggap telah kehilangan seluruh wajahnya saat ini. Ditekan oleh murid sekte dalam adalah hal yang memalukan karena dia tidak akan pernah bisa menghilangkannya seumur hidupnya. Faktanya, dia baru saja berubah menjadi lelucon. Dan saat ini, orang yang berdiri di atas panggung adalah orang yang paling dibenci sepanjang hidupnya. Saudara senior Dao Wentian, kamu pasti harus mengalahkan dan membunuh orang itu. Ling Wuzun bersorak dalam hatinya. Bahkan jika pihak lain tidak terbunuh, setidaknya dia harus dipukul seperti anjing. Ketika Li Qing melihat sosok-sosok di atas panggung, dia juga membeku sesaat. Tetua, kakak senior Lin. Dia, Li Qing tidak tahu harus berkata apa. Meskipun dia tahu bahwa kakak senior Lin kuat, bahkan lebih kuat dari kebanyakan sisa-sisa, dia masih merasa sedikit tidak nyaman ketika ini adalah Dao Wentian yang dia hadapi. Dao Wentian ini menduduki peringkat nomor 4 di daftar pengganti abadi sejati, dan memiliki kekuatan luar biasa. Dia adalah eksistensi yang tidak bisa diremehkan. Bahkan Penatua King Yangzi tidak dapat bertahan dalam 3 gerakan melawannya. Seberapa besar peluang yang dimiliki kakak senior Lin? King Yangzi mencengkeram tinjunya erat-erat saat ini karena wajahnya muram. Sepertinya ada satu nafas yang tertahan di dadanya saat seluruh wajahnya memerah. Di matanya, hanya ada satu sosok yang berdiri di sana tak bergerak tertiup angin. Huff, tak kusangka cahaya mutiara yang lemah akan berani merebut kejayaan dari pancaran sinar bulan. Ketika Dao Wentian melihat murid sekte batin di hadapannya, nadanya dingin dan beku dan ekspresinya angkuh. Seolah-olah dia sama sekali mengabaikan Lin Fan. Awalnya, Lin Fan tidak ingin memperebutkan semua perhatian ini dengan orang lain di sekte tersebut. Satu-satunya tujuannya adalah untuk meningkatkan kekuatannya secara terus-menerus dan berubah menjadi makhluk kuat di puncak. Jika dia bisa masuk sekte, itu sama saja dengan dia mendapat dukungan. Tapi, mengingat situasi saat ini, dia tidak punya cara lain selain menyerang. Lin Fan tidak menyangka King Yangzi akan memberikan begitu banyak usaha dan penekanan padanya. Sementara itu, King Yangzi memandangnya sebagai teladan tertinggi, dan seseorang yang seharusnya menjadi sisa sekte tersebut.
Meskipun semua yang berhasil diperjuangkan King Yangzi hanyalah tempat di antara murid sekte dalam, dia takut Lin Fan mungkin tidak senang karenanya, dan bahkan menggunakan poin kontribusinya sendiri untuk menukarkan barang sehingga dia bisa menikmati perlakuan itu. Sisanya dinikmati. Tapi saat ini, King Yangzi sedang diintimidasi. Apalagi yang bisa dilakukan Lin Fan selain membuktikan dirinya. Awalnya, dia ingin menjadi besar dan kaya secara diam-diam. Tapi saat ini, dia hanya harus memberitahu semua orang tentang apa yang bisa dia lakukan. Lin Fan memandang Dao Wentian dengan tenang dan bibirnya membentuk senyuman, satu gerakan. Bam! Dalam sekejap, sosok Lin Fan telah menghilang dari tempatnya berada. Semua murid di sekitarnya tiba-tiba terkejut. Mereka tidak dapat menemukan sosoknya sama sekali. Keterampilan gerakan baru yang diciptakan dari penggabungan, mencapai surga dalam satu batas dan, sangat dekat, namun sejauh ini, adalah sesuatu yang luar biasa mengerikan. Ledakan. Pada saat ini, tekanan luar biasa muncul dari kehampaan di atas. Dao Wentian mengangkat kepalanya dan wajahnya berubah. Tidak disangka orang ini memiliki beberapa kemampuan padanya. Dao itu tidak terbatas, dan seseorang akan kembali ke tatanan alaminya. Seutas kekuatan. Dao Wentian berteriak sambil melantunkan kebijaksanaan Dao Agung di mulutnya. Saat dia meninju dengan satu kepalan tangan, seberkas cahaya terang bersinar dengan kekuatan yang tak tertandingi. Melewati masa lalu dan masa kini, kekuatan yang disalurkan melonjak, menyebabkan seluruh arena perdebatan berguncang di hadapannya. Ketika beberapa tetua melihat kepalan tunggal Dao Wentian ini, mereka tidak bisa menahan diri untuk tidak berseru. Sepertinya alasan mengapa kondisi kultivasi Dao Wentian terjebak pada kondisi kultivasi penuh dari kondisi kuno-kuno adalah karena dia hanya berusaha menyempurnakan akar dari kultivasinya. Tinju tunggal ini melintasi semua makhluk hidup, dan keterampilan mistik bahkan telah memasuki kondisi Dao, sehingga ia memiliki kekuatan langit dan bumi. Begitu dia menyebarkannya, ia dapat menyerap dan mengeluarkan segala sesuatu dengan aura yang tampak seperti meskipun kuda dalam jumlah tak terhingga yang berlari keluar. Aku khawatir murid sekte dalam akan kesulitan bertahan melawan ini. Tidak kusangka bahwa seorang murid sekte dalam akan berani mencoba bertukar pukulan denganku, Dao Wentian. Itu hanya mencari penghinaanmu sendiri. Dao Wentian membentak. Pada saat ini, wajah Lin Fan tenang saat kekuatan di dalam tubuhnya bergemuruh dengan ganas. Jadi bagaimana jika keterampilan mistikmu dimasukkan ke dalam Dao? Jika aku bilang aku akan menjatuhkanmu dengan satu gerakan, aku akan menjatuhkanmu dengan satu gerakan. Berlututlah untukku. Ledakan, sebuah serangan telapak tangan yang seolah-olah bisa membelah seluruh alam semesta melesat turun dari surga dengan kekuatan yang sangat besar. Sepertinya ada kekuatan surgawi yang menghantam Dao Wentian. Bagaimana ini bisa terjadi? Wajah Dao Wentian pucat pasi. Namun tiba-tiba, satu telapak tangan itu seolah melewati ruang dan waktu. Pada saat dia bereaksi, telapak tangan itu sudah menekan di atas kepalanya. Berderak, bam, seluruh tanah terbelah. Para murid di sekitarnya hanya bisa menyaksikan pemandangan di depan mereka dengan rahang terbuka lebar. Mereka merasa seolah seluruh hati mereka terhenti. Bagaimana ini bisa terjadi? Tidak kusangka Dao Wentian akan kalah. Ketika para tetua melihat segala sesuatu di depan mata mereka, mereka langsung berdiri tegak. Semua wajah mereka terperanjat seolah baru saja melihat hantu. Dao Wentian merasa seolah-olah lututnya lemas karena tekanan saat dia jatuh ke tanah dengan bunyi gedebuk. Di kepalanya, telapak tangan yang tampak sangat normal dan polos itu membuatnya sangat tertekan. Lin Fan berdiri di sana dengan ekspresi jijik saat dia melihat semut yang terperangkap di bawah telapak tangannya. Pertama di antara sisa-sisa, tapi hanya itu yang dia hasilkan. Suara Lin Fan acuh tak acuh. Namun, seperti cara seorang raja berbicara, masa merasakan hati mereka bergetar di bawah pengaruhnya. Li Qing tercengang saat ini. Pupil matanya terbuka lebar seolah seluruh bola matanya akan meledak. Su Hongchen dan yang lainnya sangat terkejut hingga rahang mereka terbuka lebar. Adapun penatua King Yangzi, air matanya mengalir di sisi matanya saat dia tertawa terbahak-bahak. Hahaha, tawanya tak ada habisnya karena menginfeksi seluruh lingkungan arena perdebatan. Itu adalah sisa, yang nomor satu di antara semua sisa. Dan itu adalah murid yang aku, King Yangzi, bawa kembali untuk sekte. Untuk dapat menghancurkan apa yang disebut sisa nomor satu ini dalam satu gerakan, itulah tipe murid yang aku, King Yangzi, bawa kembali untuk sekte dengan pandangan jauh ke depan. Di area tempat duduk sisa-sisa, semua sisa-sisa itu memperhatikan segala sesuatu di hadapan mereka dan merasa seolah-olah jantung mereka terhenti. Masing-masing dari mereka berdiri ketika tubuh mereka menggigil tak terkendali, dan gelombang ketakutan memenuhi hati mereka. Saat ini, Dao Wentian merasakan rasa malu yang tak ada habisnya di dalam dirinya saat dia meraung marah. Kamu B***STARD. Orang yang menderita pukulan terbesar tidak lain adalah Dao Wentian. Tidak disangka dia akan dijatuhkan oleh pihak lain dalam satu gerakan. Dan dengan cara yang memalukan. TIDAO. Dao Wentian melolong ketika perasaan tidak percaya di dalam hatinya semakin kuat. Rasanya seperti gunung berapi yang akan meletus. Aku akan mematikan kamu. Pada saat ini, Dao Wentian berteriak dengan marah dan meronta. Namun, telapak tangan yang masih menekan kepalanya seperti gunung raksasa yang menimpanya. Dia tidak bisa melawan atau melawan sama sekali.
ARG hahaha. Dao Wentian berteriak. Aura seluruh tubuhnya seperti topan yang mengamuk saat ini yang meletus. Dia mencoba menerobos kondisi kultivasinya dan memasuki kondisi abadi sejati. Para tetua berseru kaget. Untuk sesaat, seluruh arena dipenuhi dengan gelombang kekuatan luar biasa yang mengalir seperti arus. Di dalam tubuh Dao Wentian, sepertinya seekor binatang yang tertidur baru saja terbangun. Raungan marah bergema di seluruh dunia. Aku akan mematikan kamu. Lin Fan meliriknya sekilas dan berkata dengan nada tenang, Huff. Bahkan jika kamu memasuki kondisi keabadian sejati, terus kenapa? Sial, seluruh kekosongan bergetar. Ketegangan hukum dewa sejati melingkari tubuh Dao Wentian saat aura Dao Dewa Abadi mengguncang semua penonton yang hadir. Sangat kuat. Tak kusangka setelah Dao Wentian memasuki kondisi keabadian sejati, dia akan menjadi lebih kuat daripada kebanyakan dewa sejati lainnya. Saat ini, mata Dao Wentian memerah saat kekuatannya bergemuruh seperti gelombang pasang besar. Saat ini, masa tenggelam dalam keterkejutan. Namun pada saat itu, ada sesuatu yang lebih mengejutkan mereka. Keadaan abadi sejati, lalu kenapa? Menekan, bam. Sebuah ledakan besar mengejutkan seluruh dunia. Lin Fan meraung dengan penuh semangat saat kekuatan di telapak tangannya melonjak sekali lagi sebelum menamparkan dan menghancurkan Dao Wentian ke tanah dengan keras untuk selamanya. Pertama di antara sisa-sisa, tapi hanya itu yang dia hasilkan. Lin Fan mengangkat kakinya sebelum menginjak Dao Wentian. Saat itu juga, setiap penonton hanya menyaksikan sosok itu dengan tatapan yang sangat ketakutan. Tidak disangka bahkan Dao Wentian yang telah menembus kondisi abadi sejati tidak memiliki kekuatan untuk melawan sama sekali. Seberapa kuatkah murid di sini? Bagaimana dia bisa sekuat ini? Pada saat ini, Lin Fan berdiri di arena perdebatan. Dia tidak menunduk. Sebagai gantinya, dia menyapu jubahnya sebelum menatap kursi sisa-sisa di atas. Dia menatap sisa-sisa yang tinggi dan perkasa itu tepat di matanya sebelum berkata, Aku, Lin Fan, akan menduduki peringkat nomor 1 di antara sisa-sisa. Dari 9 dari kalian, siapa yang tidak yakin? Ledakan. Saat ini, seluruh adegan menjadi hiruk-pikuk. Berbicara, ekspresi Lin Fan tajam saat dia menatap lurus ke platform tempat sisa-sisa berdiri dengan kaget. Pada saat ini, kehadiran Lin Fan sangat kejam, dan nadanya sangat sombong. Dia bahkan tidak memberikan kesempatan kepada sisa-sisa itu untuk mendapatkan kembali sedikit pun martabatnya. Dia baru saja mempertanyakan sisa-sisa di wajah mereka sekarang. Apakah mereka yakin akan kekuatannya? Babak 997, jangan bip-bip. Datang saja. Pada saat itu, semua orang dari Sekte Langit dan Bumi benar-benar tercengang. Penindasan orang gila yang sangat kuat terhadap Dao Wentian ini telah mengguncang semua orang dari sekte tersebut. Tapi, tidak disangka dia akan bertanya langsung kepada sisa-sisa apakah mereka yakin akan kekuatannya. Sejak kapan dunia melihat perilaku kejam seperti itu? Bahkan jika itu adalah Dao Wentian di masa lalu, dia tidak begitu kejam saat itu. Ketika 9 sisa yang berdiri di sana mendengar kata-kata ini, wajah mereka berubah dan melonjak dengan ekspresi kemarahan yang dingin. Namun, menghadapi Lin Fan yang memiliki keunggulan luar biasa dalam hal kekuatan, tidak satupun dari mereka yang berani berbicara sama sekali. Apakah kamu yakin atau tidak? Jangan bilang padaku bahwa yang disebut sisa-sisa Sekte Langit dan Bumi ini bahkan tidak memiliki keberanian untuk berbicara sekarang. Lin Fan mengulangi pertanyaannya dengan keras. Ling Wuzun ingin memaki dan memarahi, namun, dia terus menanggungnya. Bukan karena dia tidak mau, itu karena dia tidak berani melakukannya. Adapun sisa-sisa yang tersisa, hati mereka juga terbakar amarah. Tidak peduli apa yang ingin mereka katakan, sepertinya ada sesuatu yang tersangkut di tenggorokan mereka, membuat mereka tidak dapat berbicara sama sekali. Ketika Penatua Huo melihat pemandangan ini, hatinya berkobar dengan nyala api yang berkobar. Ini benar-benar tidak bisa ditoleransi. Hal ini terutama terjadi pada Dao Wentian. Tidak disangka dia akan dikalahkan dan pingsan hingga terbaring di sana seperti anjing mati sekarang. Beberapa murid di sekitarnya ingin pergi. Namun, mereka tidak berani melakukannya. Adapun para tetua yang duduk di samping Grandmaster, wajah mereka dipenuhi dengan kekhawatiran juga. Ini akan menjadi gila. Tidak kusangka Sekte Langit dan Bumi akan memiliki murid sekaliber ini. Salah satu tetua tersentak. Haruskah kita menghentikan masalah ini? Jika ini terus berlanjut, sesuatu yang besar mungkin akan terjadi. Sesepuh lainnya khawatir. Mengapa kita harus menghentikannya? Apakah sekarang merupakan pelanggaran jika seseorang ingin membuat masalah berdasarkan kemampuannya sendiri? Meskipun dulu kita tidak begitu sombong, menurutku kita juga tidak terlalu sombong. Seorang tetua yang pemarah berkomentar. Grandmaster mungkin akan menyesal tidak sering berada di sini kali ini. Memang benar Sekte Langit dan Bumi diberkati oleh surga karena mampu menghasilkan murid sekaliber ini. Saat dia besar nanti, dia pasti akan menjadi pilar pendukung besar bagi sekte kita. Sekte Esensi Dewa itu pernah menghasilkan Qin Seng Jun yang berdiri di atas sekte kami dalam hal kekuatan. Tapi sekarang sekte kami telah menghasilkan murid seperti itu, tidak ada kekhawatiran bahwa kami tidak akan dapat kembali dari sana. Tunggu saja dan lihat situasinya. Apapun diperbolehkan asalkan tidak berakibat fatal. Saat ini, semua sisa-sisa itu sangat percaya diri. Tak satu pun dari mereka berpikir bahwa mungkin ada seseorang yang lebih kuat dari mereka dan dunia luar yang lebih besar dari mereka.
Biarkan saja anak ini membuat keributan. Cukup sudah. Sejujurnya kamu terlalu kurang ajar, murid di sana. Ini adalah kompetisi besar sekte, bukan tempat di mana kamu bisa berperilaku begitu ceroboh dengan kekejaman yang tak terkendali. Penatua Huo berteriak. Fakta bahwa orang ini telah membantu King Yangzi membersihkan namanya telah membuat Penatua Huo marah. Dan sekarang, dia masih punya nyali untuk menantang 9 sisa lainnya dengan cara yang mendominasi. Di antara mereka, bahkan ada sisa yang memiliki hubungan yang sangat penting dengannya. Bagaimana dia bisa membiarkan orang ini menjadi kurang ajar ini? Sekarang setelah Penatua Huo angkat bicara, beberapa murid di sekitarnya berpikir bahwa ini akan mengakhiri masalah ini. Namun, apa yang tidak terpikirkan oleh mereka adalah bahwa kakak laki-laki senior yang sudah kejam ini akan benar-benar membawa kezalimannya ke tingkat surgawi. Wajah Lin Fan mengerut saat dia menatap tepat ke arah Penatua Huo. Jika Anda tidak yakin tentang apapun, Anda bisa maju. Kurang ajar, Penatua Huo berteriak. Dia tidak menyangka murid ini berani mengejeknya. Hanya bicara saja tidak produktif. Jangan hanya menikmati kenikmatan menyerang. Jika Anda tidak yakin, ayolah. Kalau tidak, kamu bisa diam saja. Jawab Lin Fan. Ketika Li King melihat segala sesuatu di depannya, dia tidak bisa menahan diri untuk tidak menelan ludahnya. Penatua King Yangzi, bisakah kita mengizinkan ini? Li King sudah terperangah saat ini. Dia selalu berpikir bahwa kakak senior Lin adalah seseorang yang rendah hati dan rendah hati. Tapi, melihat situasinya saat ini, dia benar-benar kejam. Jika ada yang tidak yakin dengan kekuatannya, dia akan langsung menyerang mereka. Tidak ada orang lain yang seperti dia. Su Hongchen, Hu Qing, dan Ru Wansu hanya saling bertukar pandang sementara jantung mereka berdebar kencang karena ketakutan. Ini terlalu menakutkan. Ini bukanlah junior brother Lin yang mereka kenal. Tidak, mereka seharusnya memanggilnya kakak senior Lin sekarang. Yang nomor satu di antara semua sisa. King Yangzi pada awalnya sangat gembira. Tapi, bahkan dia terkejut saat ini. Dia tahu bahwa Lin Fan kuat. Ini adalah murid yang memiliki banyak potensi. Tapi, dia tidak bisa membayangkan kalau dia sekuat ini. Ini hanya bisa digambarkan sebagai sakit. Penatua Huo sangat marah saat ini. Jika seorang murid saja berani bertindak begitu berani terhadapnya, bagaimana lagi dia bisa mempertahankan otoritas dan komandonya atas masa di masa depan. Dengan satu gerakan tubuhnya, dia muncul di arena perdebatan di tengah kilatan lampu merah. Rambut merah kepalanya berkobar tertiup angin saat aura mengamuk melonjak. Semua murid yang menonton tahu bahwa darah Penatua Huo benar-benar mendidih saat ini. Menghadapi ekspresi dendamnya, Lin Fan sangat tenang. Kenapa sekarang? Kamu ingin membunuhku? Mengejek orang yang lebih tua di arena perdebatan adalah pelanggaran serius. Bahkan jika tetuamu di sini menghancurkanmu menjadi abu hari ini, tidak ada yang akan menyalahkanku. Niat membunuh Penatua Huo terhadap Lin Fan telah terpicu sepenuhnya. Kekuatan pemuda ini telah melampaui ekspektasinya. Agar dia bisa mengalahkan Dao Wentian, menjaganya tetap hidup mungkin akan menjadi bahaya nyata di masa depan. Jika dia bisa, dia akan sangat senang bisa membunuh anak ini sampai mati. Hahaha, mengejek orang yang lebih tua. Lalu mengapa Dao Wentian diizinkan mengejek King Yangzi? Lin Fan menantang dengan jijik. Dao Wentian adalah sisa yang kekuatannya melampaui makhluk abadi sejati. Penatua Huo membentak sebagai tanggapan. Oh, jadi, sekarang Dao Wentian telah jatuh ke tangan saya, itu berarti saya adalah sisa dari sekte tersebut sekarang. Dengan itu, aku akan menantangmu dan menghancurkanmu di arena pertarungan ini. Lin Fan berkata dengan aura sombong. Kekuatan Penatua Huo sedikit lebih kuat daripada kekuatan King Yangzi. Hal ini terutama terjadi pada tubuh intinya yang terbentuk dari api langit dan bumi. Karunia api yang dimilikinya sangat luar biasa, dipuji sebagai dewa api yang abadi. Baik dalam hal mengolah pil atau membuat senjata, dia lebih mahir daripada kebanyakan orang, yang semuanya berkat api dewa berbakat yang dia miliki. Duel antara Penatua Huo dan Lin Fan saat ini membuat semua murid menunggu dengan napas tertahan. Mereka merasa duel ini akan menjadi duel puncak dari semua pertarungan. Apakah kamu berpikir bahwa kamu dapat bertindak melawan hukum hanya karena kamu mampu mengalahkan Dao Wentian? Saya ingin Anda tahu bahwa di antara sekte langit dan bumi, ada banyak keberadaan lain yang perlu Anda waspadai. Aduh, seberkas cahaya merah melesat ke langit. Kedua tangan tetua Huo tiba-tiba bergetar saat tangannya yang awalnya tua tiba-tiba berubah menjadi merah menyala. Temperatur yang sangat panas itu begitu tinggi sehingga bahkan kekosongan pun menjadi terdistorsi karena panas yang membakar. Ini adalah metode Penatua Huo. Membakar telapak tangan. Siapapun yang melakukan kontak dengannya akan terbakar oleh nyala api yang membara ini. Bahkan jika mereka menggunakan kekuatan mereka untuk melindungi tubuh mereka, itu semua akan sia-sia. Itu karena api ini bahkan mampu membakar kekuatan menjadi abu. Keadaan abadi sejati tingkat menengah. Keadaan budidaya penuh keadaan kuno-kuno. Perbedaan antara keduanya sangat besar, sangat besar. Bahkan jika itu adalah teladan tertinggi, mereka tidak akan berani mengklaim bahwa mereka dapat menghadapi lawan yang berada beberapa tingkat kultivasi di atas mereka. ARGH. Pada saat ini, Penatua Huo meraung ketika aura api yang sangat deras keluar dari dirinya dan hukum keabadian sejati muncul. Kekuatannya meledak tanpa henti. Karena kamu menggunakan satu gerakan untuk menekan Dao Wentian,
tetuamu di sini akan membuatmu mengerti bagaimana kamu akan dijatuhkan oleh tetuamu dalam satu gerakan juga. Penatua Huo menggeram dengan nada dingin sebelum menggerakkan tubuhnya. Saat ini, dia seperti matahari seukuran manusia yang bersinar terang di seluruh kerumunan, membutakan semua orang dengan kecemerlangannya. Lin Fan memusatkan perhatiannya saat ini dan membalas dengan satu serangan telapak tangan. Meskipun kecepatan serangan telapak tangan itu cepat, bagi Penatua Huo, itu tidak terlalu berarti. Serangan telapak tangan Lin Fan menghantam udara dan tidak mendarat dimanapun. Lambat, terlalu lambat. Mengingat kekuatanmu, kamu bahkan tidak akan bisa menyentuh ujung lengan baju tetuamu. Penatua Huo sepertinya telah menghilang. Jika bukan karena panas terik di sekitar, orang akan mengira tidak ada seorang pun di sini. Apakah begitu? Lin Fan tertawa dingin. Berdiri di sana, dia tidak bergeming satu inci pun seolah-olah dia berakar pada kekuatan tetua Huo. Tapi pada saat ini, bibirnya membentuk seringai dingin. Menemukan Anda. Dalam sekejap mata, Lin Fan bahkan tidak perlu memeriksa di mana dia menyerang. Yang dia lakukan hanyalah membanting dengan tinju yang marah ke arah kekosongan yang bergetar di hadapannya. Babak 998, menekan. Menekan. Wajah Penatua Huo berubah, dia tidak menyangka pemuda ini akan bisa mengendusnya. Tinju Lin Fan ini memiliki bencana kiamat dan sumber kekuatan. Saat dikerahkan, itu memicu kekuatan yang sangat misterius yang mencoba mencari jalan di dalam hal yang tidak diketahui. Ketika para murid di luar melihat pemandangan itu, mereka hanya bisa berseru tanpa henti. Mereka tidak menyangka bahwa murid ini akan begitu tangguh sehingga dia bisa berduel dengan Penatua Huo sedemikian rupa. Ini benar-benar tidak terbayangkan. Ketika sosok Penatua Huo muncul dari kehampaan, jari-jarinya seperti cakar yang menjulur ke arah kepala Lin Fan. Bam! Dua kekuatan yang berlawanan meledak dan menyebabkan sebuah sungai terbentuk di kehampaan. Hal ini menyebabkan kekosongan tersebut terkompresi hingga bahkan berubah bentuk. Ini karena kekuatan lawan terlalu besar, sehingga seseorang bahkan tidak bisa bertahan melawannya. Semuanya akan lenyap seperti asap dan lenyap dari muka dunia saat menghadapi tabrakan ini. Nak, apakah ini kekuatan yang kamu banggakan? Suara penghinaan terdengar saat tetua Huo meraih tinju Lin Fan dengan cengkeraman cakarnya yang seperti wakil. Matanya yang dingin itu tampak seperti sedang mengamati cacing yang menyedihkan. Alis Lin Fan berkerut. Penatua Huo ini memang punya beberapa trik. Tetapi, jika Penatua Huo ini berpikir bahwa ini cukup untuk menjatuhkannya, dia akan melebih-lebihkan kemampuannya sendiri. Sangat arogan dan sombong, saatnya memberimu pelajaran hari ini. Penatua Huo mendengus dingin saat tubuhnya bergetar, menyebabkan semburan api yang berkobar membumbung tinggi. Lin Fan bisa merasakan suhu cengkeraman yang dimiliki Penatua Huo padanya meningkat. Kemudian meledak menjadi nyala api yang semakin berkobar seiring berjalannya waktu sebelum berubah menjadi bola api yang menghanguskan. Tidak baik, ketika King Yangzi melihat ini, warna wajahnya menjadi pucat. Ini adalah api roh langit dan bumi dari ras campuran api itu. Ini bisa membakar segalanya. Jika anak itu tidak membebaskan diri tepat waktu, sesuatu yang besar akan terjadi. King Yangzi berkomentar. Li King juga memandang kakak senior Lin dengan gugup. Dia tidak tahu bagaimana jadinya masalah ini. Kekuatan api Elder Huo adalah sesuatu yang pernah dia saksikan sendiri. Ada suatu masa ketika Penatua Huo membakar makhluk kuat menjadi abu seluruhnya di tanah rahasia hanya dengan api dewa berbakat miliknya sendiri. Orang itu menghilang dari muka dunia sejak saat itu. Nak, jika kamu tidak ingin mati, potong lenganmu sendiri sekarang juga. Mata Penatua Huo bersinar dengan tatapan buas. Ketika sisa-sisa melihat ini, mereka sangat gembira. Perasaan ini adalah kesenangan murni. Hasil seperti inilah yang ingin mereka lihat. Orang yang sombong dan sombong ini pasti harus diberi pelajaran. Faktanya, di mata mereka, akan lebih baik jika orang itu dibakar menjadi abu. Tidak ada satupun tetua di platform tinggi yang melakukan gerakan apapun. Mereka semua menunggu, jika semua hal benar-benar mengarah ke selatan, mereka kemudian akan melakukan intervensi untuk menghentikan duel. Mereka pasti tidak akan membiarkan muridnya mati di tangan Penatua Huo. Bahkan jika satu lengan Lin Fan terbakar, itu bukan masalah besar. Dia selalu bisa menumbuhkannya kembali. Api Dewa Langit dan Bumi ini jauh dari kata biasa. Saya tidak yakin bagaimana anak itu akan bertahan melawan ini. Kata seorang penatua. Hah, sesepuh lainnya berseru, merasa ada yang aneh dengan situasi ini. Merasakan terbakarnya api roh langit dan bumi ini, Lin Fan tidak meratap atau apapun. Faktanya, bibirnya melengkung membentuk seringai. Ding, poin pengalaman tubuh kuno abadi yang abadi plus 200.000. Api yang berkobar yang menyala di lengan Lin Fan memberinya poin pengalaman yang tak ada habisnya. Ini adalah sesuatu yang membuatnya gembira. Tetapi pada saat ini, Lin Fan tidak ingin bergantung pada Penatua Huo untuk naik level. Melawan ras campuran lama seperti itu, dia harus menyelesaikannya dengan cepat dan cepat. Dia harus menjatuhkan orang ini dalam sekejap agar dia tidak berani bertindak kurang ajar lagi. Bersaing denganku dalam hal api. Kami akan melihat apakah Anda memiliki kemampuan itu. Lin Fan mendengus dengan dingin sebelum nyala api Pilstruh melonjak. Nyala api ini adalah sesuatu yang diberikan oleh sistem untuk digunakan dalam pembuatan pil. Meskipun itu tidak dimaksudkan untuk digunakan melawan lawan, ras campuran tua ini adalah orang yang sedang memegang erat tinjunya saat ini.
Meskipun Lin Fan tidak bisa menyerangnya secara langsung dengan itu, dia masih bisa membuat orang ini menangis. Nyala api kecil muncul di atas kepalan tangan Lin Fan. Meskipun terlihat sangat biasa, pada saat ini, wajah Penatua Huo berubah total. Penatua Huo adalah seseorang yang bermanifestasi dari api roh langit dan bumi. Sensitivitasnya terhadap api adalah sesuatu yang jauh lebih tajam daripada yang dimiliki orang lain. Pada saat dia merasakan api menyala dari Lin Fan, hatinya melonjak ketakutan yang tak terbatas. Api apa itu? Bagaimana ini bisa terjadi? Penatua Huo berteriak seolah dia baru saja melihat hantu. Meskipun apinya kecil, itu menyebabkan kekuatan dan astral ki di dalam tubuhnya mulai terbakar. Tidak ada ruang untuk perlawanan sama sekali. Ini adalah api yang digunakan untuk mengolah pil. Segala bentuk material, bahkan jika itu adalah logam dewa, dapat dimurnikan dan dibakar dengannya, apalagi hanya lengan dari makhluk yang berada dalam kondisi abadi sejati. Jika kamu tidak ingin terbakar menjadi abu, potonglah lenganmu sendiri. Suara Lin Fan sangat dingin saat dia mengembalikan persyaratan yang sama kepada Penatua Huo. Anda, Penatua Huo menatap Lin Fan dengan marah. Sejenak, rambut merah panjangnya yang terbakar seperti terik matahari terangkat ke udara dan wajahnya menjadi lebih mengancam dari sebelumnya. Kamu mencari mati di sini. Dao kebakaran roh, bakar curah. Pada saat ini, Penatua Huo meraung sambil mengeluarkan seteguk darah esensi. Darah esensinya bersinar dengan cahaya keemasan dan memiliki kekuatan api roh. Setelah itu, tetesan itu jatuh ke lengannya seperti tetesan air hujan. Tidak disangka pemuda ini akan sekuat ini sehingga ras campuran tua itu bahkan akan mengorbankan darah esensinya untuk memanfaatkan dao api roh. Ketika King Yangzi melihat ini, dia sangat terkejut. Tetesan darah esensi dari Penatua Huo ini bukanlah sesuatu yang berasal dari energi esensinya, tetapi sesuatu yang secara langsung berasal dari tubuh aslinya di mana esensi api roh langit dan bumi berada. Jika dia kehilangan satu tetes pun, itu akan menyebabkan Penatua Huo menjadi jauh lebih lemah. Tapi sekarang dia kehilangan seluruh suapnya, ini praktis terjadi dalam hidupnya. Mendesis, mendesis. Ketika darah esensi disemprotkan ke lengan Penatua Huo, warnanya menjadi lebih merah dari sebelumnya. Pada saat yang sama, ada lingkaran tanda merah tua yang muncul di lengannya seperti tanda bawaan. Namun, meskipun demikian, hal itu tidak dapat mencegah lengannya dimakan oleh api Lin Fan. Hahaha. Ratapan tragis terdengar di seluruh dunia. Mata Penatua Huo memerah saat dia melihat segala sesuatu dengan sangat ngeri. Dalam sekejap mata, dia menyentak dan menghancurkan lengannya. Nyala api melonjak dan berkobar. Dalam sepersekian detik, lengan yang terputus itu seluruhnya terbakar menjadi abu. Brengsek, kamu benar-benar memicu niat membunuh orang tuamu. Penatua Huo melolong marah. Tidak kusangka pemuda itu benar-benar berpikir untuk membunuhnya. Jika dia ragu-ragu bahkan untuk sepersekian detik lagi, bukan hanya satu lengannya yang berubah menjadi abu. Dia juga akan berubah menjadi abu seluruhnya. Dia adalah api roh langit dan bumi. Bagaimana mungkin ada nyala api yang lebih kejam darinya? Ini tidak mungkin. Mata Lin Fan bersinar dengan tatapan liar. Memanfaatkan satu momen kesempatan ketika Penatua Huo masih terjebak dalam keadaan pingsannya, Lin Fan menggerakkan tubuhnya dan muncul di hadapannya dalam sekejap. Menamparkan dengan satu serangan telapak tangan, dia menekannya. Bam! Kekuatan mengamuk melonjak dan menamparkan Penatua Huo ke tanah segera saat tubuhnya tenggelam jauh ke dalam tanah. Huff! Penatua Huo. Dan hanya itu yang dia dapat. Lin Fan menginjaknya dengan kakinya sebelum mengamati kerumunan dan menyatakan dengan watak tirani. Pada saat ini, seluruh tempat menjadi sunyi senyap. Semua orang benar-benar membeku karena apa yang baru saja mereka saksikan. Penatua Huo telah kalah, dan itu adalah kekalahan telak sehingga dia bahkan tidak punya kesempatan untuk melawan. Bahkan setelah mengeluarkan darah esensinya, dia tidak bisa membalikkan keadaan. Ini adalah sesuatu yang tidak hanya membuat para murid terkejut, namun para tetua juga sama khawatirnya. Latar belakang seperti apa yang dimiliki murid ini? Bagaimana dia bisa sekuat ini? Pada saat ini, Lin Fan melihat ke arah sisa-sisa itu. Apakah kamu yakin? Bab 999, ada apa dengan situasi ini? Sisa-sisa yang tinggi dan perkasa itu telah lama ditakuti oleh Lin Fan. Penatua Huo sedang diinjak-injak oleh orang ini sekarang. Ini adalah sesuatu yang belum pernah terjadi sejak berdirinya Sekte Langit dan Bumi. Meskipun ada beberapa contoh murid yang menjatuhkan orang tua, itu hanyalah kekalahan belaka. Itu seperti Dao Wentian mengalahkan King Yangzi, dia hanya menjatuhkan yang terakhir keluar dari arena alih-alih menginjaknya dengan kakinya. Tapi, sesuatu seperti situasi saat ini di mana sang murid menolak untuk meninggalkan sesepuh itu bahkan dengan sedikit pun martabat dan menindasnya sepenuhnya. Ini adalah yang pertama bagi sekte tersebut. Pada saat ini, semua sisa-sisa memaki Lin Fan di dalam hati mereka. Bagaimana orang ini bisa menjadi tirani? Dia tidak hanya ingin menjadi pusat perhatian dalam segala hal, dia juga berusaha mencari masalah dengan mereka. Bahkan batu keras itu telah hancur, jadi apa yang dia coba lakukan dengan memeras kesemek lemah seperti mereka? Seseorang tidak boleh bersikap kejam sampai sejauh itu. Jika Penatua Huo tidak dikalahkan oleh pihak lain, mereka mungkin masih memiliki tulang punggung yang tersisa. Namun, mengingat situasi saat ini, bagaimana mereka bisa tetap berdiri tegak dan kokoh? Namun, jika mereka sujud dan gemetar ketakutan, itu juga tidak benar.
Saat ini, semua murid sekte hadir di sini. Jika 9 dari sisa-sisa besar ini sujud dan menyerah, mereka pasti akan menjadi bahan tertawaan para murid sekte lainnya mulai sekarang. Sisa kedua setelah Dao Wentian disebut Jian Changqiong. Dia adalah sisa nomor 2 di sekte tersebut, dan menduduki peringkat nomor 20 di daftar pengganti abadi sejati. Semua tatapan sisa-sisa lainnya tertuju pada Jian Changqiong, seolah-olah mereka sedang menunggunya untuk mulai sujud. Dia kemudian balas menatap sisa-sisa lainnya dan mulai memarahi ibu mereka di dalam hatinya. Untuk apa sekelompok ibu King Dogs Asterisk ini memandangnya? Dia adalah satu-satunya sisa di antara sekte yang memiliki kedudukan hampir setara dengan Dao Wentian. Biasanya, dia juga angkuh melebihi apapun. Jika ini adalah murid normal lainnya yang berani bertanya kepadanya tentang keyakinan seperti yang dilakukan Lin Fan, dia pasti sudah lama membunuh pihak lain dengan pedang panjangnya. Tapi saat ini, dia tidak berani bergerak sedikit pun. Ini adalah murid yang bahkan telah menjatuhkan Penatua Huo. Jika dia masih berani bertindak berani di hadapan pihak lain, bukankah dia hanya mencari kematian? Kenapa kalian tidak bicara sekarang? Mungkinkah kalian semua tidak yakin? Mata Lin Fan bersinar dengan kilatan. Awalnya, dia tidak ingin membuang-buang nafasnya lagi pada sisa-sisa ini setelah menjatuhkan Penatua Huo. Tapi setelah dipikir-pikir lagi, semua sisa-sisa ini bertindak begitu tinggi dan perkasa, berpikir bahwa mereka tak tertandingi di seluruh dunia ini. Dia harus memberi mereka pukulan yang bagus agar mereka tahu betapa kuatnya dia. Itu akan menyelamatkannya dari masalah di masa depan jika mereka tahu untuk berperilaku baik mulai sekarang. Baiklah, kalau begitu, aku akan datang dan menantang kalian satu persatu. Yang pertama adalah Ling Wuzun. Lin Fan angkat bicara. Ketika Ling Wuzun, yang berusaha bersembunyi secara tidak mencolok, mendengar kata-kata ini, wajahnya berubah total. Tindakan selanjutnya tidak menimbulkan keraguan di pihaknya. Saya yakin, Ling Wuzun segera angkat bicara, saudara senior Lin telah mengalahkan sisa nomor 1, Dao Wentian. Saya, Ling Wuzun, yakin. Ling Wuzun sengaja memberi penekanan pada kata, nomor 1. Seolah-olah dia memberitahu murid-murid lain di luar sana bahwa dia bukanlah seorang pengecut, tetapi dia tidak punya pilihan selain menyerah dalam kekalahan bahkan jika orang nomor 1 pun tumbang. Pada saat ini, Lin Fan mengalihkan pandangannya ke sisa-sisa lainnya. Saya juga yakin, pada titik ini, semua sisa mulai menundukkan kepala mereka satu demi satu, mereka benar-benar yakin. Tirani orang ini adalah sesuatu yang benar-benar di luar dugaan mereka. Mengabaikan fakta bahwa dia telah mengalahkan Dao Wentian, dia bahkan telah mengalahkan Penatua Huo. Metode-metode itu benar-benar menggemparkan, sesuatu yang akan membuat para dewa dan hantu menangis jika mereka menyaksikannya. Hahaha, pada saat ini, Lin Fan tertawa terbahak-bahak. Segera setelah itu, sepertinya dia tiba-tiba teringat sesuatu. Oh, benar, Penatua Huo masih diinjak-injak di bawah kakiku. Tiba-tiba, Lin Fan tersadar. Dia kemudian membantu mengangkat Penatua Huo dengan lengannya. Saat ini, Penatua Huo tidak lagi memiliki wewenang apapun padanya. Dia layu seperti mayat yang mengering. Ini adalah akibat dari mengeluarkan terlalu banyak darah esensinya. Jika tidak ada ramuan universal atau sesuatu yang dapat membantunya pulih dari kehilangan ini, ia dapat dianggap cacat seumur hidupnya mulai saat ini. Lin Fan menjentikkan pergelangan tangannya dan melemparkan Penatua Huo keluar arena. Menyapu jubahnya dengan tangan di belakang punggung, Lin Fan berjalan menyusuri arena dan datang ke samping King Yangzi. Bagaimana itu? Lin Fan bertanya. Saat ini, King Yangzi telah pulih dari lukanya. Ketika dia melihat Lin Fan, wajahnya memerah dengan darah mengalir ke seluruh tubuhnya. Dia sangat emosional saat ini, sangat emosional. Sepertinya semua kemarahan di hatinya telah dicurahkan saat ini juga. Dia merasa semua yang telah dia lakukan sejauh ini tidak sia-sia. Bagus, luar biasa hebat, King Yangzi menjawab dengan emosional. Seumur hidupnya, King Yangzi tidak akan pernah membayangkan bahwa pemandangan seperti itu akan terjadi di depan matanya. Memikirkan bahwa murid yang dia pilih dari luar akan sekuat ini. Dia tidak hanya telah mengalahkan sisa-sisa itu, dia bahkan telah mengalahkan ras campuran api itu. Prestasi seperti itu sungguh langka dan tak terbayangkan. Pada saat ini, baik itu murid sekte dalam atau sekte luar, semua orang tahu bahwa ada murid tirani nomor 1 di sekte langit dan bumi. Adapun kompetisi besar sekte dalam dan sekte luar yang tersisa yang terjadi setelahnya, semuanya tampak tidak berarti apa-apa di hadapan tontonan yang begitu menakjubkan. Dua pertandingan Lin Fan ini hanya bisa dikatakan seru. Ini adalah lambang kegembiraan. Para murid yang telah menyaksikan dua pertandingan tersebut hanya dapat merasakan bahwa kompetisi besar tahun ini terlalu kejam. Ketika dia melihat ekspresi ekstasi di wajah King Yangzi, Lin Fan bahkan tidak tahu harus berkata apa lagi. Aduh, tepat pada saat ini, seberkas cahaya panjang tiba-tiba muncul di dalam kehampaan, dan sebuah suara yang sangat berwibawa terdengar. Hah, apa yang baru saja terjadi? Ketika Lin Fan mendengar suara ini, wajahnya berubah serius saat dia menoleh untuk melihat. Yang dia lihat hanyalah tatapan cemerlang yang muncul dari kehampaan. Ada sosok yang tampak seperti makhluk surgawi yang berdiri tegak di antara langit dan bumi. Ketika dia melihat situasi di bawah, dia menunjukkan ekspresi terkejut juga. Seolah-olah dia tidak mengerti apa yang baru saja terjadi. Guru besar, semua orang tercengang. Tapi,
Jika yang berdiri di kehampaan adalah Grandmaster, lalu siapakah orang yang duduk di sana? Tiba-tiba, beberapa murid menyadari apa yang sedang terjadi. Grandmaster di platform tinggi itu adalah pengganti boneka dari Grandmaster yang sebenarnya. Grandmaster telah menjelajahi dunia dengan kesadarannya lagi. Ketika King Yangzi melihat ini, hatinya bingung sejenak sebelum dia juga menyadari apa yang telah terjadi. Dari awal kompetisi besar hingga sekarang, Grandmaster yang dia saksikan bukanlah Grandmaster yang sebenarnya. Grandmaster yang muncul sekarang adalah Grandmaster sejati. Han Juntian adalah Grandmaster Sekte Langit dan Bumi. Dia adalah seseorang yang suka menjelajahi dunia dengan kesadarannya. Setiap kali dia melakukannya, dia akan mengatur pengganti boneka untuk menjaga sekte tersebut. Kali ini ketika dia sedang berkeliaran di luar, dia tiba-tiba teringat bahwa kompetisi besar akan segera dimulai. Karena itu, dia bergegas kembali. Namun sekembalinya, dia menyadari ada sesuatu yang terjadi dengan ketegangan atmosfer. Pada saat yang sama, dia melihat dua orang tergeletak di tanah. Dao Wentian dan Penatua Huo. Han Juntian datang ke kursi Grandmaster dan mempertahankan pengganti bonekanya. Para tetua di sekitarnya memandang Grandmaster mereka seolah-olah mereka menyuruhnya menyelesaikan masalah ini sendiri. Semuanya, apa yang baru saja terjadi di sini? Mengapa Dao Wentian dan Penatua Huo berada dalam kondisi seperti ini? Han Juntian bertanya dengan bingung. Dengan itu, salah satu tetua di sampingnya angkat bicara dan membocorkan rahasia tentang semua yang telah terjadi sebelumnya. Ketika Han Juntian mendengar cerita itu, wajahnya dipenuhi ekspresi terkejut. Pada saat yang sama, hatinya hancur. Tidak kusangka semuanya disebabkan oleh pengganti boneka miliknya ini. Seketika, Han Juntian menyalahkan banyak tetua di dekatnya karena tidak turun tangan untuk mencegah hal seperti ini terjadi. Adapun para tetua itu, mereka secara alami mencari alasan untuk diri mereka sendiri. Siapa di dunia ini yang tahu bahwa ini adalah pengganti boneka Grandmaster? Karena Grandmaster sendiri yang mengatakan bahwa tidak ada masalah, apalagi yang bisa mereka katakan. Setelah mendengar penjelasan dari banyak tetua, wajah Han Juntian juga tercengang. Ini sungguh kacau sekali. Kemudian, dia melihat ke arah Dao Wentian dan Penatua Huo yang tampak sangat malang dan menggelengkan kepalanya. Saat dia menjentikkan jarinya dua kali, aura misterius segera menyembuhkan luka kedua pria itu. Ketika Lin Fan melihat ini, hatinya juga terkejut. Metode yang luar biasa. Setelah Dao Wentian dan Penatua Huo pulih, hati mereka langsung terbakar amarah saat mereka berusaha bertarung lagi dengan Lin Fan. Kamu berdarah F*CKER. Orang tua ini akan melawanmu sampai mati. Cukup. Saat ini, Han Juntian angkat bicara. Satu-satunya perintahnya adalah sesuatu yang tak seorang pun berani menolaknya. Penatua Huo memandang ke arah Grandmaster, dan kemudian ke Lin Fan dengan penuh dendam. Kemarahan yang membara di hatinya belum padam, ia hanya dipusatkan dan ditekan semakin dalam dan jauh. Dia tidak akan hidup bahagia sampai dia bisa membunuh bocah nakal ini. Bab 1000, ini adalah profesi teknis. Akhirnya, Lin Fan dan King Yangzi dipanggil untuk bertemu dengan Han Juntian secara individu. Tidak ada yang tahu apa yang terjadi di antara mereka. Awalnya, semua orang mengira Lin Fan akan ditegur. Tapi, tidak butuh waktu lama sebelum Lin Fan tampil dengan ekspresi gembira di wajahnya. Dari kelihatannya, sepertinya dia tidak punya masalah apapun, dan tampak baik-baik saja dan keren. Lin Fan berjalan keluar dari aula utama Grandmaster dan berjalan ke platform sisa-sisa yang ditinggikan. Gelarnya sebagai sisa nomor 1 sudah dikukuhkan saat dia langsung menuju kursi itu. Hal ini membuat sisa-sisa lainnya pucat pasi, dan mereka bisa merasakan jantung mereka berdebar kencang. Mereka semua tahu bahwa ini adalah pria biadab di hadapan mereka, pria yang begitu biadab sehingga tidak ada sedikit pun rasa kemanusiaan yang tersisa di dalam dirinya. Jika dia mengatakan dia akan menindas seseorang, dia akan menindas mereka tanpa sedikit pun keraguan. Kenapa sekarang? Apakah kalian semua sangat takut padaku? Wajah Lin Fan tenang, namun, hatinya gembira seperti bunga yang mekar. Pertemuan dengan Grandmaster sebelumnya telah memberinya banyak manfaat. Di saat yang sama, King Yangzi bisa dianggap sebagai orang paling beruntung saat ini. Fakta bahwa seseorang yang dia bawa kembali telah mendapatkan pengakuan yang pantas adalah sesuatu yang membuatnya lebih gembira dari apapun. Tidak, 9 sisa besar segera menggelengkan kepala. Namun, tidak mungkin mereka bisa menyembunyikan raut wajah mereka yang menunjukkan betapa takutnya mereka terhadap Lin Fan. Karena kalian tidak takut padaku, silakan duduk, kata Lin Fan. 9 sisa besar saling bertukar pandang satu sama lain. Untuk sesaat, mereka tidak tahu apakah mereka harus benar-benar duduk. Duduk. Pada saat ini, nada suara Lin Fan berubah sedikit lebih keras. Saat 9 sisa besar mendengar ini, mereka semua duduk dengan patuh. Setelah mereka duduk, 9 sisa besar menjadi waspada dan pendiam, tidak lagi menunjukkan ekspresi angkuh seperti sebelumnya. Kompetisi besar berjalan seperti biasa. Dari murid sekte dalam, Lin Fan telah melejit menjadi orang nomor 1 di antara sisa-sisa. Adapun Dao Wentian dan Penatua Huo yang berada di bawah panggung, mereka sangat marah melebihi apapun. Namun, mereka tidak memiliki wajah untuk terus tinggal di sini setelah gelombang rasa malu yang baru saja mereka alami. Oleh karena itu, mereka langsung meninggalkan tempat itu. Duduk di sana, Lin Fan akhirnya mengerti apa perasaan berada dalam posisi berkuasa dan berstatus.
Tidak heran mengapa sisa-sisa ini memandang rendah para murid di bawah dengan sikap sombong. Ini sungguh menyenangkan. Kompetisi besar sekte dalam dan sekte luar segera berakhir. Lin Fan kemudian kembali ke Saint Devil Peak miliknya. Kompetisi besar kali ini telah memungkinkannya untuk tampil maksimal. Menekan semua orang yang hadir, dia sekarang menjadi sisa nomor 1 yang terkenal di seluruh sekte. Berita itu telah menyebar dengan cepat di kalangan murid sekte tersebut. Semua murid tahu bahwa Dao Wentian telah dijatuhkan oleh murid sekte dalam, dan kedudukan sisa nomor 1 telah digulingkan. Adapun berita tentang Penatua Huo dikalahkan oleh Lin Fan, wajah lamanya praktis hilang saat ini di seluruh sekte. Meskipun para murid masih cukup sopan padanya kemanapun dia pergi, tatapan aneh di mata mereka adalah sesuatu yang tidak bisa dia atasi sama sekali. Sejak Lin Fan menjadi sisa nomor 1, ada banyak tetua dan murid sekte dalam yang mengundangnya untuk makan dan berkunjung. Karena itu, Lin Fan mengenal cukup banyak tetua baru dan murid sekte dalam. Terhadap sosialisasi seperti itu, Lin Fan sangat bijaksana saat dia berbicara dan mengenal semua tetua dan murid tersebut. Meskipun percakapannya tidak terlalu mendalam, bukanlah hal yang buruk untuk mengenal lebih banyak tetua dan murid dalam sekte tersebut. Namun, yang mengejutkan Lin Fan, dia menemukan bahwa beberapa murid sekte dalam sama sekali tidak lebih lemah dari sisa-sisa itu. Faktanya, beberapa dari mereka bahkan telah menilai harta karun terbesar yang bisa mereka gunakan untuk menekan sisa-sisa. 1 bulan kemudian, Lin Fan terbangun dari kultivasinya, mengatur dan memilah keterampilan mistik seni bela dirinya secara menyeluruh. Meninggalkan puncak Saint Devil, dia mulai pergi ke dunia luar untuk melihatnya. Di dalam kehampaan di luar cakrawala, sekali melihat saja sudah cukup bagi Lin Fan untuk mengetahui betapa luasnya daratan tak berujung. Hukum langit dan bumi di sini bahkan lebih halus daripada di dunia suci kuno. Pada saat yang sama, sistem budidayanya bahkan lebih hebat daripada di sana. Di dunia suci kuno, karena masalah hukum langit dan bumi, kondisi puncak yang bisa dicapai seseorang adalah kondisi kuno abadi. Namun, di daratan tak berujung ini, negara kuno-kuno hanyalah negara bagian tengah. Ada lebih banyak lagi kondisi kultivasi di luar ini, kondisi keabadian sejati hanyalah salah satunya. Dan saat Lin Fan terbang di sekitar kehampaan dengan bebas sesuai keinginannya, jaring raksasa tiba-tiba muncul sebelum membungkusnya sepenuhnya di dalamnya. Astaga, siapa di dunia ini yang mencoba melancarkan serangan diam-diam ke arahku? Lin Fan terkejut saat dia mengumpat di dalam hatinya. Tangkap dia. Pada saat ini, sebuah suara terdengar di telinga Lin Fan. Memfokuskan pandangannya, Lin Fan melihat 2 orang di puncak gunung di bawah. Keduanya memasang ekspresi gembira di wajah mereka saat mereka meraih dan menarik jaring ke arah mereka. Kakak, orang ini adalah seseorang dari Sekte Langit dan Bumi. Dari kelihatannya, dia tampak seperti seorang sisa, kata seorang lelaki yang tampak sangat kurus. Wajahnya sangat panjang dan kurus seperti keledai, mengukur Lin Fan dari atas ke bawah. Klik, klik, klik. Bagus sekali. Tak kusangka kita bisa menangkap ikan besar kali ini. Pria yang disebut bos itu sedang mengunyah biji melon di mulutnya. Suara klik dari biji melon yang dihancurkan keluar saat dia melihat ke arah Lin Fan dengan ekspresi senang. Sisa dari Sekte Langit dan Bumi. Mereka semua sangat kaya. Bukankah kita juga pernah menangkap sisa dari Sekte Langit dan Bumi? Bosnya, Qiu Zanyu, bertanya. Benar, kita pernah menangkapnya sebelumnya. Namanya Ling Wuzun atau yang lainnya. Meskipun kekuatannya cukup hebat, di tangan jaring langit dan bumi milik kita, seluruh kekuatannya tidak ada gunanya. Adik laki-laki bernama Jin Zhengu berkata dengan mengesankan. Qiu Zanyu dan Jin Zhengu dulunya berasal dari desa yang sama dan merupakan nelayan. Mereka pernah menangkap sebuah kotak misterius berwarna hijau giok. Ada 2 pil di dalamnya, 2 keterampilan mistik seni bela diri, dan jaring yang sangat misterius. Karena rakus, keduanya bahkan tidak berpikir 2 kali sebelum meminum kedua pil itu. Setelah mereka meminum pilnya, mereka mempelajari keterampilan mistik seni bela diri. Meski kurang memahami kata-kata yang tertulis di dalamnya, mereka berusaha berkultivasi mengikuti gambar-gambar yang ada di dalamnya. Dan entah bagaimana, mereka berhasil mengembangkan nama untuk diri mereka sendiri melalui itu. Belakangan, secara kebetulan, mereka bahkan berhasil mengungkap misteri dan mengembangkan potensi penuh dari jaring tersebut. Nama jaring itu tidak lain adalah jaring langit dan bumi. Sejak saat itu, keduanya memulai perjalanan mereka di dunia ini. Satu orang pada satu waktu, jaring pada satu waktu, siapapun yang ditangkap oleh jaring tidak akan bisa melarikan diri sama sekali. Saat ini, Lin Fan terjebak di dalam jaring. Ketika dia menyentuh webbingnya, sistem berbunyi dengan pemberitahuan. Senjata abadi tingkat tertinggi, jaring langit dan bumi. Astaga, barang bagus. Sepertinya 2 orang aneh ini cukup mendominasi. Tidak disangka mereka akan memiliki senjata abadi tingkat tertinggi. Qiu Zanyu mengeluarkan lufa yang sangat panjang dan mengunyahnya di mulutnya. Dia kemudian angkat bicara dan berkata, Nak, kami berdua bersaudara tidak akan membahayakan hidupmu. Selama kamu menyerahkan semua yang kamu miliki, kami pasti akan melepaskanmu. Bos, lihat raut wajah orang ini yang terisak-isak. Sekali lihat saja, kamu bisa tahu dia licik. Bagaimana kalau kita menggeledah tubuhnya dan menelanjanginya? Jin Zhengu menyarankan. Itu saran yang sangat bagus. Syukurlah, kaulah yang memiliki otak paling cerdas di antara kami berdua. Kalau tidak, kami mungkin akan ditipu oleh para murid sekte di luar sana. Mengunyah lufanya,
Qiu Zanyu memuji. Jin Zenggu terkekeh malu, bos, terima kasih atas pujianmu. Denganku, Jin Zenggu, tak seorang pun di dunia ini akan bermimpi untuk menipu kita. Meskipun ini adalah senjata abadi tingkat tertinggi, jika Lin Fan ingin benar-benar keluar dari tempat ini, yang harus dia lakukan hanyalah membuat lubang dengan apinya dari pil Strudel. Namun, Lin Fan tahu bahwa kedua orang di sini tampaknya tertantang secara intelektual. Sekarang dia adalah orang asing dan baru di daratan tak berujung ini, akan sangat baik jika dia bisa menemukan beberapa antek untuk dirinya sendiri. Mereka yang terlalu pintar tidak akan membuatnya nyaman. Dia merasa paling nyaman ketika berhadapan dengan orang-orang bodoh yang memiliki keterbatasan intelektual seperti dua orang sebelumnya. Kalian berdua, bagaimana kalau kita membicarakan semuanya dengan benar? Bukankah kalian di sini hanya untuk merampok, itu saja? Nah, itu juga merupakan profesi yang cukup teknis. Oleh karena itu, tentu saja aku tidak bisa membiarkan kalian meninggalkan ini, tempat tanpa mendapatkan imbalan apapun atas kerja kerasmu. Ini, kamu bisa mendapatkan pil ini, kata Lin Fan. Bos, orang ini sepertinya orang yang pengertian dan tahu betapa sulitnya pekerjaan kita. Dulu, orang-orang yang kita tangkap selalu berusaha memotong kita sampai mati. Menurutku orang ini sangat kooperatif. Jin Zenggu berseru. Qiu Zanyu mengangguk setuju, ya, itu masuk akal. Karena orang ini sangat pengertian, sikap kita terhadapnya juga harus lebih baik. Baiklah, bos. Jin Zenggu menganggukkan kepalanya juga. Lin Fan memandang mereka berdua. Untuk beberapa saat, dia benar-benar terdiam. Cek. Subscribe channel, like dan komentar.